Babak 2001, sekali lagi ke kota Kekaisaran Abadi. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Uji coba peleburan Akashic Dream Battlefield telah berakhir. Dari awal hingga akhir, Lin Ming hanya seorang pejalan kaki dalam uji coba peleburan ini. Tidak ada yang menemukannya dan dia juga tidak membunuh siapapun. Dia meninggalkan medan perang galaksi kuno dan perlahan berjalan ke pintu keluar Akashic Dream Battlefield. Selama 3 tahun ini, Lin Ming telah mengkonsolidasikan budidaya Empyrean setengah langkahnya. Awalnya dia berspekulasi bahwa karena hukum yang dia rasakan terlalu luas dan mendalam, dia perlu menghabiskan waktu yang lama, bahkan mungkin puluhan ribu tahun untuk masuk ke ranah Empyrean. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Saat Lin Ming berada di medan perang galaksi kuno menyerap kekuatan dunia di sana, hantu tertinggi di dunia batinnya menyerap kekuatan ini. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi, itu juga mengalami baptisan kuasa dunia ini. Setelah itu, sesuatu yang lebih membingungkan terjadi. Benih dunia yang dia peroleh dalam uji coba terakhir mulai perlahan menyatu dengan hantu tertinggi di dunia batinnya. Ini adalah dua inti dunia batin Lin Ming. Dalam 1 tahun, mereka mampu melebur menjadi satu. Benih dunia akhirnya muncul di titik di antara alis hantu raksasa tertinggi, seperti sebuah mata. Ini sama dengan mengatakan bahwa ada sebuah dunia yang terpasang di antara mata hantu tertinggi. Ini adalah peristiwa yang aneh. Lin Ming tidak tahu mengapa hal-hal berevolusi ke arah ini atau apa yang akan terjadi jika hal ini terus berlanjut, tetapi akibat langsungnya adalah hal itu meningkatkan kecepatan dunia batinnya menyerap kekuatan dunia secara signifikan. Saat menggabungkan dua inti dunia, hasilnya tidak sesederhana menambahkan satu dengan satu. Masing-masing saling melengkapi, dan efeknya berlipat ganda dan berlipat ganda lagi. Dengan kecepatan seperti itu, transisi Lin Ming dari setengah langkah Empyrean ke Empyrean sejati akan sangat cepat. Bagi Lin Ming, ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Kalau tidak, dalam gelombang besar yang akan segera mengguncang dunia, dia tidak akan bisa memainkan peran yang terlalu besar jika dia tidak mampu menerobos ke ranah Empyrean. Saat pemikiran ini bergema di benak Lin Ming, dia menginjak angin, bersiap untuk pergi. Namun kali ini, dia menghentikan langkahnya. Di depannya ada danau biru giok. Danau ini indah dipandang mata, namun kenyataannya itu adalah danau mati tanpa kehidupan sama sekali. Kakak Lin, ada apa? Ruby telah berubah menjadi kumpulan energi jiwa dan mengikuti Lin Ming kemana-mana. Ketika dia melihat perubahan di wajahnya, dia tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini padanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya memikirkan masa lalu, Lin Ming dengan lembut menggelengkan kepalanya. Lalu Ruby pun teringat. Di masa lalu, ketika Lin Ming dan Ruby pertama kali muncul dari medan perang galaksi kuno, dia tiba di danau ini. Di sini, dia bertemu dengan seorang pemuda tua. Pemuda tua itu adalah pemimpin spirita 33 surga, Kaisar Jiwa. Lin Ming hanya melakukan percakapan singkat dengannya. Saat itu, dia merasa bahwa batas-batas pemuda tua ini seperti gunung yang tidak bisa dijangkau. Faktanya, untuk waktu yang lama setelahnya, Lin Ming tidak bisa memastikan apakah pemuda tua ini adalah musuh atau teman. Baru setelah itu Seng Mei datang dan mengambil jiwa abadinya. Kaisar Jiwa dari 33 surga, mungkin dia adalah orang yang paling menakutkan di dunia. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan masa lalu. Dia hanya menyapu danau ini dengan akal sehatnya. Ini benar-benar danau biasa. Selain kekurangan vitalitas, tidak ada yang aneh dari hal itu. Terkadang, hal-hal biasa mengandung kebenaran yang tidak biasa. Kaisar Jiwa, apakah dia sekarang masih menyempurnakan jiwa abadi untuk menyelesaikan seni kehidupan kekal? Lin Ming tidak tahu apa yang direncanakan Kaisar Jiwa. Dia hanya menduga bahwa ketidakaktifan para spirita saat ini terkait dengan ketenangan Kaisar Jiwa. Ayo pergi. Uji coba peleburan Akashic Dream Battlefield akan segera berakhir. Saat Lin Ming berbicara, dia meninggalkan dunia ini bersama Ruby. Alam ilahi, dunia bela diri sejati, kota Kekaisaran Abadi. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, kota Kekaisaran Immemorial adalah kota yang ramai di benua utama dunia bela diri sejati. Setelah itu, ketika bencana besar umat manusia terjadi, kota Kekaisaran Abadi dijarah dan sebagian besarnya dihancurkan. Kemudian dibangun kembali. Namun, yang menguasai kota yang telah ada selama lebih dari 100 juta tahun ini bukanlah manusia, melainkan orang suci. Tanah suci bela diri sejati yang menguasai dunia besar bela diri sejati telah lama dihancurkan. Industri terkait mereka dan kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama hampir 1 miliar tahun sepenuhnya diambil alih oleh pengaruh ras suci yang disebut Aula Naga Emas. Kota Kekaisaran Immemorial saat ini dibanjiri oleh ratusan pengaruh ras suci baik besar maupun kecil. Di sini, orang-orang kudus mengendalikan semua sumber daya dan kekayaan. Sedangkan manusia kebanyakan adalah warga biasa, penambang, pembantu, pengemudi kereta, dan lain sebagainya. Lin Ming tidak memasuki kota. Dia hanya menyapukannya dengan akal sehatnya dan kemudian menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Kawasan bisnis yang tadinya ramai masih tetap ramai. Tapi, semua toko itu milik orang-orang suci, dan bagi manusia yang lahir di kota Kekaisaran Abadi, mereka seringkali menjadi pelayan, penjaga pintu, dan peran kasar lainnya. Jika mereka sedikit lebih bergengsi, mereka mungkin juga menjadi manajer toko atau akuntan. Manusia di alam ilahi hanya bisa terus hidup melalui cara seperti itu. Jalur budidaya pencak silat sudah lama tercekik hingga mati.
Lin Ming menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan hal ini lagi. Dia juga tidak berhenti di kota kekaisaran abadi. Dia diam-diam menuju ke tempat yang ditunjukkan Vichy padanya di masa lalu. Tidak ada yang tahu bahwa ketika Lin Ming datang ke tempat ini dia sudah tenggelam ke dalam tanah, dan yang tersisa di atas hanyalah ilusi yang dia ciptakan. Bahkan jika seorang Empyrean datang, mereka tetap tidak akan bisa melihat ilusi ini. Dan faktanya, kota kekaisaran abadi tidak memiliki orang Empyrean. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Aula Naga Emas, tetua tertinggi mereka, hanya memiliki puncak tingkat kultivasi Raja Dunia Agung. Ilusi Lin Ming tiba jauh di pegunungan. Kemudian, itu menghilang. Saat ini Lin Ming sudah berada ribuan mil di bawah tanah. Lin Ming melakukan perjalanan bawah tanah dengan kecepatan stabil dan konstan. Medan kekuatan hitam menutupi tubuhnya. Ini adalah ruang nenek moyang yang memusnahkan hukum. Bumi itu sendiri milik hukum atribut bumi, dan ketika hukum ini bertemu dengan ruang nenek moyang tingkat atas Lin Ming, bumi itu secara alami membusuk. Seperti ini, Lin Ming dengan mudah mengebor jauh di bawah tanah. Suhu secara bertahap meningkat. Di bawah tekanan yang besar, batu itu menjadi lebih keras. Tapi untuk Lin Ming saat ini, semua ini tidak layak disebutkan sama sekali. Setelah 1000 mil, ada batu langit luas yang mengisolasi indera. Di dunia fana, batu jenis ini bahkan lebih berharga dari emas. Namun bagi seorang seniman bela diri, hal itu bukanlah hal yang aneh. Namun, batu langit yang luas memiliki efek khusus, yaitu mampu mengisolasi indera ketuhanan seseorang. Ketika lapisan batu langit yang luas setebal ribuan mil terakumulasi dari waktu ke waktu, akan sulit bagi seniman bela diri manapun untuk menenggelamkan akal sehatnya ke dalamnya. Selain itu, pada inti sebenarnya dari arai besar, ada banyak formasi arai tersembunyi yang dibuat oleh Empyrean Divine Cell. Setelah mencapai 5000 mil di bawah tanah, Lin Ming sudah sepenuhnya tenggelam dalam lautan magma mendidih dari batu langit luas yang meleleh. Batu jenis ini awalnya berwarna putih bersih, dan magma yang terbentuknya juga berwarna seperti susu kental. Panasnya sangat mengerikan dan jauh lebih padat daripada merkuri, dengan begitu banyak hal itu menciptakan tekanan yang mengerikan. Saat seseorang direndam di dalam dan ditambah dengan sifat pelindung indera ilahi, seniman bela diri normal bahkan tidak akan bisa berkedip. Bahkan Lin Ming merasakan perasaan ilahi agak terbatas. Jauh di lubuk hati, hukum luar angkasa mulai berputar. Apa yang Lin Ming cari adalah simpul spasial yang ditemukan Vichy di masa lalu. Lin Ming dengan hati-hati mencari. Akhirnya, dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang menakutkan, dia mampu menyaring magma batu langit yang luas itu dan menemukan simpul spasial. Ketika Lin Ming datang ke sini di masa lalu, dia sepenuhnya mengandalkan bimbingan Vichy untuk melakukan kesalahan dalam perjalanannya ke simpul spasial ini. Dan Lin Ming tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalunya. Saat dia melihat simpul spasial ini sekali lagi, dia samar-samar bisa memahami misterinya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah formasi susunan yang diatur oleh Empyrean Divine Cell di masa lalu. Hanya karena 3,6 miliar tahun telah berlalu, formasi susunan mulai melemah secara bertahap. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Lin Ming untuk menemukannya, apalagi memasukinya. Dia berdiri di depan simpul spasial selama beberapa waktu. Lin Ming bisa merasakan pusaran spasial berputar muncul di depannya. Lalu, dia pindah ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Lin Ming melewati lapisan magma yang menakutkan dan telah tiba di ruang bawah tanah yang sangat luas. Tempat ini adalah pegunungan kristal matahari ungu raksasa yang sangat luas. Ketika Lin Ming melakukan perjalanan melalui benua tumpahan langit, tidak ada puncak gunung yang dilihatnya yang dapat dibandingkan dengan pegunungan kristal matahari ungu ini dalam ukuran atau kemegahannya. Akumulasi besar-besaran kristal matahari ungu ini membentuk karakter, segel, yang sangat besar, ini adalah formasi susunan pemeteraian yang hebat. Bahkan dengan standar Lin Ming saat ini, nilai gunung raksasa kristal matahari ungu ini sangat menakutkan. Ini karena di dalam pegunungan kristal matahari ungu, sebuah dunia telah berevolusi. Tersegel di dalamnya adalah danau, hutan, padang rumput, dan banyak pemandangan lainnya. Ada pepohonan yang menjulang tinggi ke langit, rusa roh yang berlari kencang, kera putih, ikan terbang, tanaman yang menjuntai. Hal-hal ini tidak diciptakan oleh Empyrean Divine Cell di masa lalu. Sebaliknya, mereka berevolusi melalui periode waktu yang mengerikan yaitu 3,6 miliar tahun, itu adalah embrio batu matahari ungu yang dibiarkan dari kristal matahari ungu. Itu seperti batu embrio roh esensi yang diperoleh Lin Ming di masa lalu, kesadaran spiritual yang telah berevolusi dari dalam batu ilahi. Meskipun nilai embrio batu matahari ungu ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai batu embrio roh esensi Lin Ming, dengan begitu banyak hal yang bersama-sama dan telah mengembangkan dunia bersama-sama, nilainya tidak mungkin diperkirakan. Lin Ming menelusuri dinding bersinar gunung kristal matahari ungu. Dia mengintip dunia di dalam, menunggu. Dan setelah 2 jam berlalu, Lin Ming akhirnya mendengar suara kuno dan jauh. Kamu adalah junior dari 6.000 tahun yang lalu. Roh artefak segel Elysium kuno telah sadar kembali. Segel Elysium kuno telah ada setidaknya selama 3,6 miliar tahun. Baginya, 6.500 tahun hanyalah waktu singkat. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Ming merasa bahwa dalam 6.000 tahun ini, suara segel Elysium kuno tampaknya menjadi lebih lemah, suara yang dipenuhi erosi waktu. Dibandingkan dengan keberadaan mengerikan di masa lalu, energi yang dimiliki oleh segel Elysium kuno jelas telah melemah.
Bagaimana ini bisa terjadi? Roh artefak juga memiliki umur. Setelah terlalu banyak waktu berlalu, bahkan ia akan mati, tidak meninggalkan apapun kecuali tubuh utama harta roh yang ada di dunia. Tapi harta roh macam apa ini? Hanya 6.500 tahun yang seharusnya tidak menyebabkan segel Elysium kuno melemah sebanyak itu. Senior, apa yang terjadi padamu? Lin Ming dengan cemas bertanya. Babak 2002, satu tanah suci terakhir. Ini benar-benar kamu? Setelah mengkonfirmasi status Lin Ming, segel Elysium kuno tampak dipenuhi dengan emosi. Kamu telah kembali. Ya, senior, junior telah kembali. Lin Ming dengan hormat membungkuk. Di masa lalu, dia tidak tahu apa yang tersegel di bawah segel Elysium kuno. Dia hanya tahu bahwa roh artefak dari segel Elysium kuno telah menjaga tanah ini selama 3,6 miliar tahun, dan itu adalah waktu yang terlalu mengejutkan. Tapi sekarang dia tahu bahwa jiwa kelaparan sedang disegel dan ditekan di bawah segel Elysium kuno, jiwa iblis tingkat ketuhanan sejati yang ekstrim. Sekarang, selain kaget, Lin Ming juga merasakan rasa hormat. Di masa lalu, segel ilahi Empyrean serta roh artefak segel Elysium kuno telah membayar harga yang terlalu mahal untuk mendapatkan kemenangan dalam bencana besar. Kamu sudah. Roh artefak segel Elysium kuno memandang Lin Ming dengan sedikit terkejut. Ia baru saja menyadari batas budidaya Lin Ming, setengah langkah Empyrean. Untuk menjadi Empyrean setengah langkah setelah 6500-6600 tahun, meskipun tingkat kultivasinya sangat cepat, hal itu tidak terlalu mengejutkan semangat artefak. Bagaimanapun, ia tahu bahwa Lin Ming memiliki Magic Cube. Tapi ketika mencoba menyelidiki dunia batin Lin Ming sekarang, ia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Roh artefak sama sekali tidak dapat memahami dunia batinnya, seolah-olah segala sesuatu tercakup di dalamnya, memiliki seperangkat hukum tingkat lanjut yang lengkap dan kekuatan yang sangat menakutkan dan misterius. Pemuda ini bukan sekadar Empyrean setengah langkah biasa. Adapun kekuatan sejatinya, sulit diperkirakan oleh roh artefak segel Elysium kuno. Itu seperti naga ilahi yang tertidur jauh di dalam tubuhnya, dan selama dia menginginkannya, dia bisa meletus dengan kekuatan yang akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Junior telah belajar tentang banyak hal, dan mengenai bencana besar yang disebutkan senior, telah meletus, Lin Ming menjelaskan. Jauh dari kehampaan, desahan pelan bergema keluar. Semuanya sudah ditakdirkan, apa yang akan terjadi, pada akhirnya akan datang. Kata roh artefak segel Elysium kuno. Kemudian, kekosongan di depan Lin Ming memutar dan rune hitam murni muncul, perlahan-lahan berkumpul menjadi penampilan wajah seorang lelaki tua. Wajah ini tampak diukir dari logam dan dipenuhi dengan kenyataan sedingin es. Matanya dalam dan dalam, seolah-olah wajah ini tidak memiliki pupil melainkan lubang hitam. Lin Ming tahu bahwa wajah metalik ini adalah bentuk sebenarnya dari roh artefak segel Elysium kuno. Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan gelombang kelemahan konstan yang berasal dari roh artefak segel Elysium kuno. Dibandingkan dengan 6.000 beberapa tahun yang lalu, ia tampaknya tidak memiliki setengah dari kekuatan sebelumnya. Hal ini membuat Lin Ming bingung. Apa yang dialami senior selama bertahun-tahun yang menghabiskan begitu banyak energi? Ini semua karena kelaparan. Mata gelap roh artefak bersinar dengan cahaya mistis. Kelaparan telah datang. Saya merasakannya, tetapi ternyata juga demikian. Hubungan samar yang ada antara jiwa dan tubuhnya serta naluri alaminya menyebabkannya mulai bergerak sekali lagi, hampir mendekati kesadaran. Saya melakukan segala daya saya untuk menekannya sekali lagi, tetapi saya akhirnya menggunakan terlalu banyak energi asal, tentu saja, hasilnya tidak lebih baik. Roh artefak segel Elysium kuno terdengar kelelahan. Itu, yang dimaksud secara alami adalah jiwa kelaparan. Ketika penguasa suci keberuntungan datang ke alam ilahi, jiwa kelaparan ingin melepaskan segelnya. Roh artefak segel Elysium kuno yang tertidur lelap telah terbangun dan mereka terlibat dalam pertempuran besar di mana kedua belah pihak terluka parah. Tetapi jika ini terus berlanjut, roh artefak segel Elysium kuno merasa bahwa orang pertama yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi adalah dirinya sendiri. Saya tidak bisa menyegelnya lebih lama lagi, setidaknya 4.000 tahun atau paling lama 10.000 tahun. Hari di mana segelnya dibuka juga merupakan hari di mana aku binasa dalam debu. Pada saat itu, jiwa kelaparan akan kembali ke tubuh fana dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun roh artefak itu seperti apa adanya, ia masih hidup selama 3,6 miliar tahun. Segel Elysium kuno sudah terlalu tua dan tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Saya khawatir jiwa kelaparan tidak akan kembali. Lin Ming tiba-tiba berkata. Roh artefak segel Elysium kuno terkejut. Senior sepertinya tidak tahu, tapi darah dan daging kelaparan telah ditundukkan oleh Good Fortune Saint Sovereign dan dijadikan avatar. Dan, bencana besar umat manusia juga direncanakan oleh Good Fortune Saint Sovereign. Lemah. Roh artefak segel Elysium kuno tercengang. Ia tidak menyangka bahwa kelaparan yang sangat dahsyat akan berhasil ditundukkan oleh seseorang. Itu benar, ini mungkin terkait dengan alat ilahi yang diperoleh oleh penguasa suci keberuntungan. Alasan junior datang mencari senior adalah karena jiwa kelaparan. Roh artefak segel Elysium kuno tercengang. Apa yang ingin kamu lakukan? Junior ingin membuka segelnya, dan dari jiwa kelaparan, temukan metode untuk mengubah pertempuran melawan Good Fortune Saint Sovereign. Kata-kata Lin Ming sangat menakjubkan. Untuk sementara waktu, roh artefak segel Elysium kuno tidak bisa berkata-kata.
Ia menatap Lin Ming dengan takjub di matanya. Buka segelnya dan temukan metode untuk mengubah pertarungan melawan penguasa suci keberuntungan melalui jiwa kelaparan. Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Aku tahu, tapi, saya masih ingin mencobanya. Lin Ming dengan tegas berkata, untuk hari ini, dia telah melakukan terlalu banyak persiapan. Dan kamu memahami konsekuensinya. Suara roh artefak segel Elysium kuno berubah suram dan serius. Jika aku dikalahkan, maka jiwaku akan ditelan kelaparan. Kemudian, jiwa kelaparan juga akan lepas. Ia mungkin memilih untuk kembali ke tubuhnya dan bertarung dengan Good Fortune Saint Sovereign. Walaupun aku ingin melihat mereka berdua saling menyakiti, aku punya firasat bahwa penguasa suci keberuntungan sudah memperkirakan hal ini akan terjadi dan bahkan bersiap menghadapinya. Pada saat itu, jiwa kelaparan yang telah dilemahkan selama 3,6 miliar tahun akan hilang dan dijadikan hadiah untuk Good Fortune Saint Sovereign. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, kulit roh artefak segel Elysium kuno berubah serius. Itu menatap jauh ke dalam mata Lin Ming. Jelas bahwa Lin Ming telah mempertimbangkan setiap aspek dari keputusan ini. Jika seseorang dapat berkultivasi menjadi Empyrean setengah langkah dalam 6600-6700 tahun sambil memiliki kekuatan yang jauh melampaui Empyrean setengah langkah lainnya, roh artefak tahu bahwa mustahil bagi pemuda ini untuk secara acak membuat keputusan gegabah seperti itu. Kalau tidak, dia sudah lama meninggal. Sangat baik, karena itu masalahnya, aku akan bergabung denganmu dalam taruhan terakhir ini. Roh artefak perlahan berkata setelah dupa beberapa saat. Segel ini mengandung terlalu banyak makna. Itu adalah segel yang dipasang oleh tuannya dengan mengorbankan nyawanya, dan melindungi segel ini adalah alasan keberadaan roh artefak segel Elysium kuno. Sekarang secara pribadi ia akan membuka segelnya. Tentu saja, jika ia tidak melakukannya maka setelah beberapa tahun berlalu, segel itu pada akhirnya akan hancur dari dalam. Jika demikian, maka roh artefak sebaiknya menerima taruhan ini. Wajah roh artefak segel Elysium kuno menghilang. Pada saat yang sama, gunung kristal matahari ungu besar di depan Lin Ming mulai mencair. Di dalam gunung kristal, sebuah bukaan gua muncul, memungkinkan Lin Ming masuk. Lin Ming tidak segera masuk. Dia mengatur napasnya dan memasuki kondisi niat bela diri yang menyatu secara optimal. Kemudian, dia melangkah ke terowongan menuju ke dalam gunung kristal. Langkah demi langkah Lin Ming lambat dan terukur. Saat dia berjalan ke kedalaman gunung kristal matahari ungu, dia tiba-tiba melihat tulisan berkilauan muncul di sekelilingnya di dinding kristal. Setiap karakter ditulis dengan guratan seberat pegunungan. Mereka memancarkan aura kuno dan tak terbatas. Ini adalah tulisan dari Empyrean Divine Seal. Mereka berisi misteri seni segel ilahi serta konsep Asura Surgawi Dao. Hanya terowongan ini saja yang memiliki puluhan ribu karakter segel. Jika demikian, maka di Gunung Kristal Matahari Ungu yang sangat besar, akan ada triliunan karakter segel. Lin Ming bisa merasakan bahwa setiap karakter segel mengandung keberanian kental dan semangat kepahlawanan dari segel ilahi Empyrean. Mau tak mau dia menelusuri dengan lembut jari-jarinya di sepanjang karakter segel ini. Orang-orang menyukai kata-kata mereka, dan dari karakter melengkung ini, Lin Ming bisa merasakan kesan gagah dan epik dari segel ilahi Empyrean di masa lalu. Setelah beberapa jam, Lin Ming akhirnya tiba di pusat arai segel ilahi. Tempat ini seperti kuil. Kuil itu diterangi dengan cahaya yang cemerlang, dan di titik tengah kuil ini ada segel perunggu besar yang mengambang. Segel perunggu besar ini diukir dengan banyak gambar. Dan di atas segel ini ada seekor naga kuning besar yang berfungsi sebagai pegangan segel itu. Ini adalah wujud asli segel Elysium kuno. Namun, apa yang menarik perhatian Lin Ming bukanlah segel Elysium kuno, tapi semua yang ada di kuil. Ada kerangka di sini. Kerangka-kerangka ini disusun mengelilingi susunan besar dan totalnya ada lusinan. Susunannya seperti kelopak bunga matahari, dan setiap kerangkanya bersinar dengan cahaya warna pelangi, opalescent dan bersinar. Meski miliaran tahun telah berlalu, mereka tetap memancarkan aura bermartabat dan suci. Tidak diragukan lagi, ini adalah kerangka yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ini, sisa-sisa ini adalah. Lin Ming samar-samar bisa menebak apa yang terjadi. Hatinya mulai dipenuhi rasa kagum. Wajah roh artefak segel Elysium kuno tiba-tiba muncul di udara. Wajah metaliknya yang sedingin es mengungkapkan kesedihan dan sedikit kekecewaan. Ini adalah sisa-sisa pengorbanan darah yang digunakan untuk menstabilkan arai segel ilahi. Masing-masing adalah tetua umat manusia yang terkenal. Pikiran Lin Ming bergetar, dia terdiam. Arai segel ilahi yang digunakan untuk menekan jiwa kelaparan harus diatur terlebih dahulu. Pembentukan susunan ini sendiri membutuhkan waktu 10 tahun, dan pada saat itu, kelaparan setidaknya merupakan definisi sejati yang ekstrim. Dengan kekuatan Empyrean Divine Seal, mustahil baginya untuk menciptakan formasi susunan yang cukup kuat untuk sepenuhnya menyegel keilahian sejati yang ekstrim. Dia hanya bisa mendapatkan dukungan dari pengorbanan darah dari kekuatan manusia. Rune di inti formasi susunan semuanya ditulis dalam darah para tetua terkenal ini, dan untuk inti susunan dari formasi susunan, itu adalah lubang hitam penyegel, yang tercipta dari dunia batin yang runtuh dari banyak pembangkit tenaga listrik. Ini adalah formasi susunan penyegelan hebat yang dibuat menggunakan darah dan rasa sakit dari pembangkit tenaga manusia yang tak terhitung jumlahnya. Suara segel Elysium kuno lambat, tapi kata-kata yang diucapkannya membuat Lin Ming bingung. Dia melihat tanda di sekitar susunan besar ini.
Dan memang benar, rune-rune ini berwarna merah tua, ditulis menggunakan darah tuan manusia yang tidak mau menyerah pada kehancuran. Lin Ming diam-diam berjalan ke kerangka. Kerangka ini agak bengkok, itu jelas ditinggalkan oleh seorang lelaki tua. Lin Ming juga tidak tahu siapa kerangka ini sebelumnya. Baik nama maupun sejarahnya tidak tercatat. Tidak ada yang tahu bahwa ini adalah jiwa heroik yang telah mengorbankan dirinya untuk melawan bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, dan di sini dia mati dalam ketidakjelasan. Lin Ming meluruskan pakaiannya dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian, dia bergerak, berjalan ke setiap kerangka dan membungkuk kepada mereka, merasakan aura yang ditinggalkan oleh para senior umat manusia ini. Matanya mulai basah dan dia tetap diam. Bisa dibayangkan bahwa di masa lalu, umat manusia juga mengalami jalan buntu serupa. Dan mereka tidak menjadikan alam semesta liar sebagai jalan keluar, mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka pada taruhan terakhir. Untuk menciptakan formasi susunan penyegelan ini, pusat kekuatan manusia ini mengorbankan diri mereka sendiri, semua demi mendapatkan hasil yang tidak akan pernah mereka lihat. Tragedi semacam ini membuat hati Lin Ming bergetar. Lin Ming melanjutkan sampai dia membungkuk pada kerangka terakhir. Kemudian, dia melihat beberapa kata terukir di tanah dekat kerangka itu. Saya bersedia agar 100 juta tahun hidup saya bereinkarnasi menjadi sebuah pesona. Untuk menderita 10.000 nyawa dalam kesendirian, untuk menderita 10.000 nyawa dalam kesengsaraan, untuk menderita 10.000 nyawa dalam kesusahan, yang aku inginkan hanyalah melindungi rasku dan menciptakan tanah suci terakhir ini untuk mereka. Babak 2003, membuka segel. Melihat kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang telah mengorbankan dirinya untuk susunan penyegelan ini, Lin Ming merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Jika Lin Ming dikembalikan ke 3,6 miliar tahun yang lalu dan dipaksa menghadapi bencana besar umat manusia, maka di bawah perasaan yang menggugah ini dia juga akan membuat pendirian terakhirnya di sini, matanya tidak berkedip saat dia menawarkan untuk mengorbankan hidupnya. Ketika kelangsungan hidup suatu ras dipertaruhkan, untuk melindungi keluarga, untuk melindungi kekasih, anak-anak, teman-teman, serta nyawa orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, meskipun seseorang tidak pernah memiliki banyak kontak dengan mereka kecuali yang sama, darah yang mengalir melalui pembuluh darah mereka, untuk menukar nyawa seseorang agar semua orang dapat melanjutkan seperti yang mereka lakukan di masa lalu, apa harga yang dipertimbangkan? Yang kuinginkan hanyalah melindungi rasku, dan menciptakan tanah suci terakhir ini untuk mereka. Lin Ming menggumamkan kata-kata ini. Dia merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Pesona di depannya telah ditempa dengan darah dan air mata puluhan tetua tertinggi manusia. Alasan mereka melakukan itu adalah untuk menekan iblis jurang kelaparan. Tapi sekarang, Lin Ming hendak membuka segel dan melepaskan iblis itu. Jika dia tidak bisa mengatasinya, maka itu sama saja dengan menghancurkan semua usaha manusia pendahulunya. Jika itu terjadi, Lin Ming tidak akan punya wajah lagi. Bagaimana dia bisa menghadapi jiwa manusia heroik yang tak terhitung jumlahnya yang mengorbankan diri mereka di masa lalu? Junior, apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Roh artefak segel Elysium kuno berkata dari belakang Lin Ming, menghela nafas sekali lagi. Saya memiliki. Lin Ming menjawab, membelakangi roh artefak. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kekosongannya hampir pecah. Ini akan menjadi pertarungan sampai akhir. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di tengah kuil. Istana Daefik Aidao terbuka di antara alis Lin Ming. Pada saat yang sama, matanya menajam dan pola bunga aneh muncul di sekitar pupilnya. Ini adalah kondisi semua eksistensi murid tiga kehidupan yang hilang. Di bawah keadaan ini, Lin Ming bisa melihat lubang hitam yang tersembunyi di kekosongan di dalam kuil. Lubang hitam ini berputar, menelan semua energi, materi, dan hukum dunia. Ini adalah jantung dari arai segel ilahi. Jiwa kelaparan tersegel di dalam lubang hitam ini. Lin Ming pernah mempelajari Divine Seal Art sebelumnya. Selain itu, segel ilahi Empyrean telah mempelajari Asura Surgawi Dao dan telah menambahkan banyak hal ke dalam seni segel ilahi. Sekarang Lin Ming melihat jantung susunan Divine Seal Arai, dia bisa menyimpulkan banyak hal darinya. Istana Daefik Aidao dan murid tiga kehidupan saling melengkapi satu sama lain. Struktur formasi arai dicap dalam pikiran Lin Ming, yang perlahan-lahan dipahami olehnya. Jika dia ingin melawan jiwa kelaparan yang telah ditekan menggunakan seni segel ilahi, dia perlu menggunakan arai segel ilahi itu sendiri. Beberapa hari berlalu. Kemudian, Lin Ming tiba-tiba berdiri dari meditasinya dan mulai berjalan menuju jantung susunan berputar itu. Pupil matanya cerah dan bersemangat, dengan puluhan ribu rune bersinar di dalamnya saat deduksi terus dilakukan. Energi asal dalam dunia batinnya tersebar keluar dari tubuhnya, menyatu dalam kehampaan. Pada saat ini, inti dari teknik susunan Sutra Asura telah disimpulkan secara ekstrim. Dalam sekejap, 33 sosok muncul di sekelilingnya. Setiap sosok menginjak tanda dao besar, garis susunan yang kaya dan kuat menghubungkan mereka. Garis-garis susunan ini tumpang tindih dan digabungkan, membentuk formasi susunan baru. Saat formasi susunan ini muncul, energi primal dan kacau melesat ke langit tertinggi, membentuk pusaran diagram yin yang besar di langit. Pusaran ini memiliki kekuatan yin dan yang. Namun yin dan yang ini tidak sesederhana hukum yin yang, namun terdiri dari kekuatan ketuhanan dan kekuatan iblis. Saat pusaran formasi susunan ini muncul, roh artefak segel Elysium kuno tercengang.
Kekuatan ini adalah roh artefak terus-menerus berjuang melawan jiwa kelaparan selama 3,6 miliar tahun, sehingga ia memahami kekuatan iblis. Setengah dari kekuatan yang digunakan Lin Ming sekarang adalah kekuatan iblis. Hal ini menyebabkan segel Elysium kuno merasa seluruh pemandangan ini sulit dipercaya. Kekuatan iblis bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia. Tapi, tidak menyangka bahwa Lin Ming telah diambil alih oleh iblis jurang. Ini karena kekuatan keilahian yang dipancarkan Lin Ming juga sangat murni. Jika dia benar-benar jurang maut yang menyamar sebagai manusia, maka dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan ini. Saat kedua kekuatan itu disodorkan oleh Lin Ming, mereka hidup berdampingan dengan damai. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami sama sekali oleh roh artefak. Menurut pendapat mereka, hal ini adalah suatu hal yang mustahil. Namun, meskipun roh artefak memiliki semua pertanyaan yang muncul di hatinya, itu tidak mengganggu Lin Ming dan hanya menonton dengan tenang. Pusaran yang dalam itu tampak seperti lubang hitam tak terbatas yang dapat melenyapkan seluruh keberadaan. Itu membawa aura penghancur segalanya. Pada saat yang sama, formasi susunannya agak mirip dengan jalan batu biru dalam uji coba terakhir jalan Asura, terus-menerus dan tanpa akhir, setiap langkah berisi penindasan hukum Asura surgawi Dao yang kuat. Tubuh Lin Ming melayang di tengah formasi susunan ini. Dia membubung ke langit seperti Raja Dewa yang memerintah segalanya. Junior ini, apa yang dia rasakan beberapa tahun terakhir ini, roh artefak itu bergumam, pikirannya bergetar. Hanya 6.500 tahun yang lalu Lin Ming adalah sosok kecil yang bisa dibunuh sesuka hati, tapi sekarang dia telah menguasai kekuatan yang bahkan mengejutkan roh artefak. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba menatap roh artefak. Senior, ayo mulai. Roh artefak mengertakkan gigi dan mengeraskan tekadnya. Sinar cahaya ilahi hitam keluar dari tubuhnya, menghantam bentuk utama dari segel Elysium kuno. Suara mendesing. Segel Elysium kuno terbang ke atas. Ini sama dengan menghilangkan penghalang dari jantung susunan segel ilahi. Kekuatan di balik formasi susunan meledak seperti bendungan yang rusak. Arai segel ilahi yang terus disegel selama 3,6 miliar tahun akhirnya telah dilepaskan. Mengaum, raungan mengerikan menyebar dari lubang hitam dan aura iblis yang mengerikan menyelimuti dunia. Rasanya seperti neraka turun ke bumi. Lautan darah yang tak ada habisnya melonjak ke atas dan ke bawah dan hantu iblis raksasa yang tak terhitung jumlahnya melolong saat mereka mengendarai gelombang darah. Jiwa kelaparan telah muncul. Tubuh kelaparan adalah seperti bola daging merah yang jelek, namun jiwanya tidak. Jiwa ini memiliki 12 sayap merah yang kejam dan 1000 lengan. Setiap lengan memiliki telapak tangan dengan mata iblis gila yang menatap keluar dari sana. Itu sangat besar. Saat ia membentangkan 12 sayapnya, ia bisa menghalangi seluruh kuil. Masing-masing dari 1000 lengannya 2 kali tinggi Lin Ming. Terlebih lagi, ukurannya semakin besar. JJJJJJ. Kelaparan terkekeh, suaranya seperti ratapan hantu yang tersiksa. 3,6 miliar tahun. 3,6 miliar tahun. Saya akhirnya keluar. JJJJ. Kelaparan dimuntahkan. Ia berbicara dalam bahasa iblis kuno, bahasa yang mirip dengan bahasa ras dewa kuno. Seseorang yang mengerti bahasa ras dewa pasti bisa memahaminya. Jadi itu kamu nak, kamulah yang melepaskanku. Aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi aku akan mengambil tubuh fanamu dan menelan semua vitalitas darahmu sebagai ucapan terima kasih karena telah melepaskanku. JJJ. Jiwa kelaparan tertawa. Pada saat yang sama, 1000 mata di lengannya menatap Lin Ming. Semua mata ini adalah mata iblis yang menakutkan, sepertinya memiliki kemampuan untuk melihat menembus hati orang lain. Dan, sifat mereka yang paling menakutkan adalah mereka sepertinya mampu memperluas perasaan negatif seseorang hingga ekstrim. Hati-hati, ini adalah wilayah iblis. Roh artefak segel Elysium kuno memperingatkan dari samping. Namun, peringatan ini juga mengundang sorotan kebencian dari jiwa kelaparan. Jiwa kelaparan secara alami mengenali roh artefak segel Elysium kuno. Ini adalah kakek tua yang menguncinya di sini selama 3,6 miliar tahun. Penyegelan dan penindasan yang begitu mengerikan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun kelaparan sangat kuat, penderitaan yang memicu penyakit seperti ini hampir menyebabkan jiwanya runtuh. Itu telah dilemahkan hingga ekstrim, dan semua ini berkat roh artefak segel Elysium kuno. Kebencian yang dirasakan terhadap roh artefak ini dapat memenuhi seluruh alam semesta. Aku akan membunuh sampah tua ini dulu. Kelaparan tidak peduli dengan Lin Ming. Sebaliknya, ia menyerang roh artefak segel Elysium kuno. 1000 tangan itu seperti 1000 tombak yang menusuk roh artefak. Warna kulit roh artefak berubah. Dengan berpikir, ia sudah siap memasuki tubuh utama segel Elysium kuno dan bersiap untuk pertempuran sampai mati. Tapi saat ini, sebuah suara dingin berteriak. Lawanmu adalah aku. Weng, rune Asura Heavenly Dao yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki Lin Ming mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rantai hukum itu seperti Azure Dragon yang terbangun dari tidurnya. Mereka langsung mengikat kelaparan. Setiap mata rantai dalam formasi susunan ini berisi kehendak Asura Surgawi Dao. Itu adalah formasi susunan transenden yang ada di luar 33 surga. Formasi susunan ini juga menyatu dengan esensi seni segel ilahi. Selain makna, menyegel, juga mengandung makna, pelenyapan. Mengaum, kelaparan melanda, naga darah jelek keluar dari jiwa, tanpa ampun menggigit rantai formasi susunan.
1 triliun rune mulai meledak, mengeluarkan suara ledakan yang membosankan. Formasi susunan yang dibuat Lin Ming tidak mampu menimbulkan ancaman terhadap kelaparan. Bagian itu mudah robek. Meskipun lemah, kekuatan yang dipancarkannya sangat menakutkan. Kamu pikir kamu bisa menahanku? Jadilah anak kecil yang baik dan berikan aku vitalitas darahmu sebagai makanan. Kelaparan melanda Lin Ming. Tanpa sepatah kata pun, Lin Ming dengan cepat mundur. Dia mengangkat tangannya, membentuk puluhan ribu segel, matanya sedingin 9 jurang bawah. Peng, Lin Ming meninju dadanya dan meludahkan panah darah, menggabungkannya menjadi tautan arai baru. Untuk mengalahkan kelaparan, Lin Ming bersedia membayar berapapun harganya. Ini adalah pertarungan yang tidak boleh dia kalahkan. Pertempuran ini membawa harapan umat manusia, membawa serta pengorbanan semua tetua tertinggi manusia 3,6 miliar tahun yang lalu. Esensi darah Lin Ming telah menyatu dengan darah Asura Roadmaster. Saat menyatu ke dalam formasi susunan, hal itu mendorong hukum Asura Surgawi Dao di dalam rantai hingga ekstrim. Rantai itu mulai mendidih seperti magma yang bergolak. Mereka menjadi merah membara, memancarkan nyala api yang terang 100 kali lebih panas dari matahari. Karena lengah, naga darah yang dilepaskan kelaparan dibakar menjadi abu dan jiwanya dibakar berulang kali. Saat ia diikat dengan rantai, bongkahan besar mulai menghilang seolah-olah seseorang telah mengukir bagian tubuhnya. Wajah kelaparan berubah dengan tajam. Ia memutar kepalanya dan menatap Lin Ming, matanya terbakar karena keterkejutan dan kebrutalan. Kultivasi Empyrean setengah langkah, namun Anda benar-benar memahami hukum Asura Surgawi Dao. Bagaimana kultivasi Anda bisa begitu hebat? Wajah kelaparan muram. Tapi kemudian, dia menyeringai dengan kejam. Yang paling saya sukai adalah darah dan daging manusia jenius. Meskipun saya tidak tahu rahasia dan peluang keberuntungan apa yang Anda miliki, semua itu tidak penting. Begitu aku membunuhmu, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Bab 2004, Memerangi Kelaparan. Kekuatan Lin Ming telah membangkitkan minat besar pada kelaparan. Dengan suara gemuruh, ia mulai membakar kekuatan jiwa sumbernya sendiri. Api berkobar. Setelah kelaparan membakar sumber kekuatan jiwa, ia meletus dengan api hitam yang mengerikan. Mereka membakar kehampaan, panasnya begitu dahsyat sehingga roh artefak segel Elysium kuno mau tidak mau mundur. Binatang gila ini. Roh artefak itu meringis. Kelaparan telah ditekan selama 3,6 miliar tahun dan dalam beberapa ribu tahun terakhir, kelaparan telah melibatkan roh artefak dalam pertempuran tanpa akhir. Ia telah menghabiskan kekuatan jiwanya dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, tapi sekarang ia terus membakar kekuatan jiwa sumbernya dengan gila-gilaan. Ini tidak diragukan lagi menciptakan luka yang sangat besar. Gila, hehe, aku yakin selama aku bisa menelanmu, semua yang hilang dariku bisa dipulihkan. Kelaparan dengan kejam melirik Lin Ming, 1000 matanya memancarkan cahaya iblis yang ganas. Perasaan seperti ini seperti serigala kelaparan menatap mangsa yang lesat. Kelaparan adalah iblis yang jahat dan kejam. Ia tidak kenal ampun terhadap makhluk lain dan juga tidak kenal ampun terhadap dirinya sendiri. Dengan peluang untuk melarikan diri begitu dekat, ia rela mempertaruhkan segalanya. Saat ini, kelaparan menyerang, 1000 tangannya berubah menjadi 1000 ular piton yang melonjak menuju Lin Ming. Hati-hati, roh artefak itu berteriak. Segel perunggu kuno raksasa itu runtuh seperti gunung, menghantam kelaparan. Bang! Dengan serangan yang mengerikan, kelaparan berguncang, 300 ular piton mengubah arah untuk bertabrakan dengan segel Elysium kuno. Ia telah membagi sepertiga kekuatannya untuk menahan serangan ini dengan paksa. Ketika kelaparan ditekan oleh arai segel ilahi, hal itu dibatasi oleh formasi susunan sehingga tidak dapat bersaing dengan segel Elysium kuno. Tapi sekarang, dengan segelnya yang rusak, ia mampu membalikkan situasi setelah membakar kekuatan jiwa sumbernya. Aku akan membunuh kalian semua. Kelaparan menderu di udara, mata iblisnya berkobar dengan niat membunuh yang mengerikan. Wilayah iblis meluas sekali lagi, meliputi Lin Ming dan segel Elysium kuno. 700 ular piton dengan ceroboh meluncur ke arah Lin Ming, mengelilingi ruang pelindung neneknya. Piki Paka, energi nenek moyang ditelan dengan liar oleh ular piton. Lin Ming dikepung di semua sisi. Kelaparan tersenyum dengan kejam. Karena sudah yakin bahwa Lin Ming akan ditelan oleh 700 ular piton ini dan lautan spiritualnya terkoyak, perubahan tiba-tiba terjadi. Pada saat itu, cahaya hitam mistis dan menakutkan, yang sepertinya membawa serta kehendak Dao Surgawi, datang menebas seperti pedang dewa ilahi. Itu terpotong, membelah langit dan bumi. Ular piton yang terbentuk dari energi iblis menjadi seperti salju yang dituangkan logam cair ke atasnya, langsung mencair. Engah, ratusan ular piton terpotong oleh cahaya ilahi ini. Darah hitam muncrat. Darah hitam ini adalah kekuatan jiwa kelaparan. Serangan Lin Ming menyebabkan kelaparan menjerit kesakitan lagi dan lagi. Kelaparan memekik seperti kucing yang disiram air mendidih. Tangisannya yang tajam dan memekakkan telinga mengguncang udara. Ia menyeret separuh tubuhnya yang tersisa dan terjatuh di udara, melonjak dengan energi iblis saat ia melindungi dirinya sendiri. Mata hitam pekatnya menatap Lin Ming dengan penuh kebencian. Atau, lebih akurat dikatakan di tangan Lin Ming. Pada saat ini, cahaya bintang hitam tak berujung berkumpul di tangan kanan Lin Ming. Ruang di sini telah berputar, dan di dalam distorsi ruang ini, sebuah kubus abu-abu gelap perlahan berputar. Kubus itu sederhana dan polos, ditutupi dengan pola-pola aneh dan dibungkus dengan selubung teka-teki.
Saat kelaparan melihat kubus ini, ia langsung membeku. Pupil matanya bersinar karena rasa tidak percaya. Tiba-tiba, di dalam hatinya yang tidak takut pada langit maupun bumi, hawa dingin merayap masuk. Batu kehidupan kekal, itulah batu kehidupan kekal. Kenapa itu ada di tanganmu? Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa mengerikan yang terpancar dari Magic Cube. Magic Cube adalah musuh utama semua jiwa dan kekuatan spiritual. Dan saat ini, kelaparan hanyalah penggabungan kekuatan jiwa. Jadi, secara alami ia takut pada Magic Cube. Sayang sekali, kupikir aku bisa memelintirmu hingga berkeping-keping dengan serangan itu. Lin Ming memegang Magic Cube dan perlahan mendekati kelaparan. Magic Cube adalah kartu truf terakhir Lin Ming. Sejak awal, dia tidak menggunakan semuanya agar kelaparan mendekatinya tanpa meningkatkan kewaspadaannya. Kemudian, dia akan melakukan serangan fatal pada kelaparan. Tapi Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa kelaparan akan begitu kuat. Ia sebenarnya berhasil selamat dari serangan itu dan hanya menderita luka parah. Jiwa yang normal akan langsung terpotong oleh cahaya ilahi Magic Cube saat Lin Ming mengungkapkannya. Setidaknya itu adalah keilahian sejati yang ekstrim di masa lalu, atau mungkin bahkan eksistensi yang mendekati Asura Roadmaster. Meski telah ditekan selama 3,6 miliar tahun, ia tetap bisa begitu kuat. Jika aku bisa mengendalikannya, lalu bagaimana jadinya saat aku menghadapi Good Fortune Saint Sovereign? Saat Lin Ming memikirkan ini, matanya menjadi dingin dan tegas. Saat ini, tubuh kelaparan mulai melonjak dan mengepul keluar. Jejak rasa sakit terukir di wajahnya. Luka yang dipotong oleh Magic Cube di tubuhnya mulai mengeluarkan kabut iblis yang tebal, dan lengan yang terputus mulai tumbuh kembali. Namun di saat yang sama, warna kelaparan juga menjadi lebih pucat. Itu sedang meregenerasi tubuhnya. Melihat ini, Lin Ming tidak menunda lebih jauh. Tanpa berbicara dia menggunakan kekuatan yang dia peroleh setelah membakar esensi darahnya dan membuang Magic Cube. Dia tidak bisa memberi kelonggaran pada kelaparan untuk memulihkan dirinya sendiri. Magic Cube berbagi koneksi dengan Lin Ming. Sekarang, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memerintahkannya sesuka hatinya. Pada saat itu, badai kematian yang mengerikan melanda Magic Cube. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar daripada serangan segel Elysium kuno. Serangan itu membuat kelaparan terengah-engah. Ia belum memperbaiki tubuhnya tetapi sekarang ia harus menghadapi krisis hidup atau mati. Namun, miliaran tahun yang lalu, kelaparan telah menyebar ke seluruh alam semesta dan melanda kemanapun ia pergi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, dan darah tertinggi mereka telah memberikan keyakinan yang tak kenal lelah pada jiwanya, keyakinan yang tidak akan pernah menyerah. Ho, kelaparan menyala dengan api hitam sekali lagi. Itu membakar semua kekuatan jiwa sumbernya. Seniman bela diri normal, bahkan seniman bela diri spirita yang terkenal karena kekuatan jiwa mereka yang kuat, akan langsung mati segera setelah mereka membakar seluruh sumber kekuatan jiwa mereka. Namun kelaparan sebenarnya mampu menahannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan Lin Ming terkejut, apakah dia ingin bunuh diri? Hati-hati, kelaparan telah menelan jiwa pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan menyaringnya menjadi esensi jiwa yang tersegel di dalam tubuhnya. Sekarang, apa yang dibakarnya bukanlah sumber kekuatan jiwa, melainkan seluruh esensi jiwa yang telah diselamatkannya. Ia ingin berusaha sekuat tenaga melawanmu. Roh artefak segel Elysium kuno dengan cepat menjelaskan. Lin Ming tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Pantas saja kelaparan sangat sulit untuk mati dan masih memiliki kekuatan seperti itu setelah ditekan selama 3,6 miliar tahun. Jadi itu benar-benar telah menelan jiwa para Empyrean yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dewa sejati, dan perlahan-lahan menghabiskan kekuatan jiwa mereka selama bertahun-tahun. Dalam hal ini tentu saja mampu bertahan. Bahkan di dalam arai segel ilahi, ia mampu bertahan seiring berjalannya waktu hingga artefak segel Elysium kuno mati karena usia tua, yang kemudian dapat terlepas dari segelnya. Tiba-tiba, sebuah mata terbuka di kepala kelaparan. Mata ini terbentuk dari daging dan darah, mirip dengan mata di telapak tangannya. Tapi, mata ini benar-benar merah darah. Ini adalah mata iblis kelaparan yang ke-1001. Permukaan mata, miliaran garis hitam yang menutupinya, semuanya bersinar tanpa henti dengan cahaya hitam mistis. Cahaya hitam berisi rune yang mendidih ke atas dan ke bawah seperti butiran pasir di tengah badai. Meskipun mata ini tidak mengungkapkan kelainan apapun, Lin Ming hanya melihatnya sekali untuk merasakan kekuatan yang kuat. Sesuatu yang aneh mulai muncul di hatinya. Pancaran cahaya hitam keluar dari mata aneh itu, mengandung ritme dao mistis yang kental. Sua, cahaya hitam lebih cepat dari kilat. Saat serangan iblis merobek kehampaan, meskipun tampak sederhana, ini sebenarnya berisi kekuatan kental dari jiwa dewa sejati yang telah ditelan kelaparan miliaran tahun yang lalu. Dengan ledakan yang bergemuruh, cahaya hitam bertabrakan dengan Magic Cube dan menyebabkan gelombang kejut energi yang sangat besar menyapu keluar. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh kubus ajaib dibalikkan ke belakang dan dikirim terbang menjauh oleh kekuatan jiwa yang terkondensasi dari keilahian sejati. Tapi kelaparan tidak menjadi lebih baik. Tubuhnya bergetar dan semakin memucat. Dan saat ini, kelaparan tidak peduli dengan luka-lukanya. Mata iblisnya yang ke-1001 telah berubah menjadi merah darah. Astaga, 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 ratusan dan ribuan berkas cahaya hitam memancar dari tubuh kelaparan. Ini adalah kekuatan jiwa para Empyrean yang ditelan kelaparan miliaran tahun yang lalu. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa dari keilahian sejati,
kekuatan jiwa seorang Empyrean tidak seberapa. Tapi dengan ratusan dan ribuan kekuatan jiwa Empyrean yang mengalir keluar, itu masih merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan jiwa ini membungkus Magic Cube berlapis-lapis. Kelaparan telah mati-matian menggunakan setiap kartu di tangannya, bahkan mengambil semua luka berat untuk merebut Magic Cube. Meskipun kelaparan tidak mungkin menyempurnakan kubus ajaib, ia sebenarnya bisa menggunakan medan gaya yang diciptakan dari jiwa para Empyrean untuk mengelilinginya, sehingga Lin Ming tidak akan bisa mengendalikan kubus ajaib untuk beberapa waktu. Dengan ini, ia akan menang. Kamu sudah selesai. Kamu bisa mati, dan batu kehidupan kekal ini juga milikku. Kelaparan menderu. Mata aneh di dahinya menonjolkan perisai raksasa yang menghalangi langit dan menutupi tubuhnya. Pada saat terakhir ini, Lin Ming tidak akan diberi kesempatan untuk menggunakan serangan diam-diam untuk membalikkan keadaan. Tubuh kelaparan menggigil hebat. Tentakel naga yang ganas muncul di sekitarnya, bersiul di udara. Ratusan dan ribuan tombak merah ditembakkan. Api panas yang membara berkobar, es dingin yang membekukan pecah, yin dan yang mengubah udara. Seni dao tertinggi dari 33 surga mulai bermunculan berbondong-bondong. Ini adalah kekuatan dao besar yang ditelannya. Murid roh artefak segel Elysium kuno menyusut saat memperingatkan Lin Ming sekali lagi. Kemampuan kelaparan yang paling kuat adalah menelan. Dan, seni dao yang digunakannya sekarang berasal dari kekuatan tertinggi yang dikalahkannya di masa lalu. Ketika ia menelan esensi darah dan jiwa dewa dari para tokoh dikdaya tersebut, ia juga menelan hukum yang mereka pegang. Sekarang, ia menggunakan segala yang dimilikinya dalam upaya untuk membunuh Lin Ming. Ini adalah kemampuan yang menakutkan, kemampuan menelan kekuatan orang lain dan menggunakannya untuk diri sendiri. Tanpa ragu, Lin Ming terbang mundur. Segel Elysium kuno runtuh sekali lagi. Adapun kelaparan yang putus asa, ia hanya menggunakan 1/5 dari seni daunnya untuk mengirim segel Elysium kuno terbang menjauh. Segel Elysium kuno bergetar hebat, itu jelas telah mencapai batasnya. Namun saat ini, kelaparan tidak lagi mempedulikan segel Elysium kuno, targetnya adalah Lin Ming. Lin Ming adalah orang yang mengendalikan Magic Cube. Itu sama sekali tidak akan membunuh segel Elysium kuno dan memberi Lin Ming kesempatan untuk merebut kembali kubus ajaib selama waktu itu. Babak 2005, mengalahkan kelaparan. KKK. Dao besar dari 33 surga yang dikendalikan oleh kelaparan menghancurkan kehampaan menjadi beberapa bagian. Lin Ming mundur lagi dan lagi. Menghadapi serangan dao besar 33 surga, dia telah dipaksa kembali ke tepi formasi susunan. Namun, saat kelaparan berencana membunuh Lin Ming dalam satu tarikan napas, tiba-tiba terdengar suara dering dari belakang. Koneksi spiritual Magic Cube dengan Lin Ming untuk sementara terputus setelah dikelilingi oleh jiwa para Empyrean. Tapi sekarang, tiba-tiba meletus badai jiwa yang luas dan tak terbatas. Kekuatan badai jiwa ini bahkan melampaui badai jiwa yang dikeluarkan oleh Magic Cube ketika Lin Ming mengendalikannya. Piki Paka, di sekeliling Magic Cube, medan gaya yang diciptakan oleh jiwa Empyrean mulai terpelintir oleh badai jiwa. Itu seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menebang sebuah lukisan, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Apa? Kelaparan tidak berbalik untuk melihat, namun masih memiliki kejelasan mutlak tentang apa yang terjadi di baliknya. Magic Cube yang seharusnya terputus sementara dari Lin Ming tiba-tiba mulai mengamuk, dan benar-benar menyerang kelaparan. Bagaimana ini mungkin? Sebelum kelaparan mengetahui apa yang terjadi, fluktuasi energi merah muncul di sekitar Magic Cube. Fluktuasi energi ini memadat menjadi bayangan seorang gadis kecil yang lucu dan berpakaian merah. Pipinya kemerahan dan matanya cerah, definisi kepolosan yang kekanak-kanakan. Gadis kecil ini adalah Ruby. Dalam hal kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming sama sekali. Namun lebih tepat jika dikatakan bahwa dia adalah bentuk ringkas dari hukum, mustahil baginya untuk memanipulasi energi yang ada di alam semesta. Namun di dalam Magic Cube, Ruby telah menjadi ikan di air. Ini karena dia adalah makhluk yang berevolusi dari Magic Cube. Meskipun dia bukan roh artefak sejati, dia bisa dianggap sebagai roh artefak semu. Dia bisa memanipulasi Magic Cube secara luas. Dalam hal kontrol, dia jauh lebih terampil dari Lin Ming. Saat Ruby melihat ke arah kelaparan yang ganas dan mengerikan, mata hitamnya yang besar bersinar karena ketegasan. Tanpa ragu, Ruby menyerang. Lautan sumber kekuatan jiwa yang luas meledak darinya. Cahaya merah terang bersinar dan menyelimuti Magic Cube. Magic Cube melesat seperti sambaran petir. Saat terbang, cahaya ilahi meningkat, menjadi lebih terang. Cahaya abu-abu awalnya menyatu dengan warna merah darah, menjadi sangat menyilaukan seperti bintang yang bersinar di langit. Brengsek, kelaparan sangat marah. Jika terus menyerang Lin Ming maka akan diserang dari belakang oleh Magic Cube. Dalam situasi di mana ia telah menembakkan semua kekuatan jiwa Divinity sejati dan Empyrean di dalam tubuhnya, jika ia menerima serangan seperti itu, ia pasti akan mati. Kelaparan tidak ingin mati. Yang bisa dilakukannya hanyalah membalikkan kekuatannya sebelum menyerang Lin Ming, dan mentransfer 60% dari 33 seni dao surga untuk mengaum ke arah Ruby. Tetapi pada saat yang sama, sisa seni 33 surga dao terus menyerang Lin Ming. Itu tidak menyerang Lin Ming. Ini karena ia sangat menyadari bahwa jika ia dengan bebas membiarkan Lin Ming melakukan apa yang diinginkannya, maka ia akan bergabung bersama dengan gadis kecil misterius itu dan gadis itu akan mati dengan lebih menyedihkan. Ia langsung membuat keputusan untuk membagi serangannya.
Dalam situasi di mana kedua belah pihak terluka, ini adalah metode terbaik yang dapat dipikirkan untuk memperoleh kemenangan. Namun, pada saat ini, sudut bibir Lin Ming menyeringai mengejek. Transmisi suara segera terlintas di benak Famin. Keputusan yang cerdas, tetapi hanya Anda yang menganggapnya cerdas. Well. Lin Ming memutar tangannya. Di belakangnya, diagram kekacauan utama muncul. Namun diagram kekacauan utama ini tidak terdiri dari kekuatan Yin dan Yang, melainkan kekuatan ketuhanan dan kekuatan iblis. Saat diagram muncul, kehendak Dao Surgawi yang mengerikan berkobar secara sembarangan, menyambut serangan seni 33 surga Dao kelaparan. Bang! Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Lin Ming dikirim terbang mundur. Adapun kelaparan juga terkena dampak ledakan energi ini. Tubuhnya bergetar hebat dan kabur. Kekuatan iblis. Bagaimana ini mungkin? Kepanikan dan kengerian mulai muncul di mata kelaparan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana manusia seperti Lin Ming mampu mengendalikan kekuatan iblis. Selain itu, kekuatan Lin Ming terlalu menakutkan. Empyrean yang hanya setengah langkah mampu menahan serangannya hanya dengan luka ringan. Namun saat ini, serangan yang lebih mengerikan datang. Serangan ini datang karena kelaparan, itu adalah serangan Ruby. Ruby duduk bersila di belakang Magic Cube. Kedua tangan kecilnya saling menempel dan lubang hitam tak berujung muncul di antara telapak tangannya. Di dalam lubang hitam ini, kubus ajaib berputar, seolah mampu menelan semua kekuatan di dunia. Bersenandung. Gelombang esensi badai jiwa yang kental meledak berputar-putar, bertabrakan dengan medan kekuatan iblis kelaparan. Medan kekuatan iblis hanya mampu bertahan dalam sekejap mata sebelum hancur berkeping-keping. Badai jiwa melanda. Kemanapun ia pergi, tombak darah akan pecah, gletser akan mencair, api akan padam, perisai akan terkikis, semua yang ditampilkan oleh kelaparan, semua seni tertinggi dari 33 langit, semuanya hancur seperti serangga di bawah tekanan kubus ajaib. Kelaparan menjerit kesakitan. Itu telah meremehkan kekuatan Lin Ming. Perlawanan Lin Ming telah menyebabkannya mendapat serangan balasan, dan sekarang ia tidak mampu menghadapi serangan Magic Cube. Hasilnya telah diputuskan. Kaca, badai jiwa kubus ajaib mulai menghancurkan pertahanan medan kekuatan terakhir yang dipanggil oleh kelaparan. Naga darah di balik kelaparan serta ribuan lengannya semuanya dimusnahkan dalam badai yang mengerikan, dan bahkan medan kekuatan mulai hancur. Kelaparan kembali menimbulkan jeritan yang menyayat hati. Ia telah menghabiskan seluruh kekuatan jiwa divinity sejati dan empyrean yang dimilikinya di dalam tubuhnya. Sekarang, ia harus mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menahan serangan ini. Magic Cube yang dikendalikan oleh Ruby seperti pisau daging yang menebas tubuhnya. Setiap kali badai jiwa berputar, ia dengan ceroboh menelan nyawa kelaparan. Jika ini terus berlanjut maka itu akan musnah sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Ruby, pelan-pelan. Dalam badai jiwa yang mengerikan, Lin Ming tiba-tiba berteriak. Ruby selalu mendengarkan Lin Ming. Dia segera mengurangi kekuatan yang dia gunakan. Pada saat itu, kelaparan mendapat jeda sejenak untuk menghindari nasib berubah menjadi abu. Ia tidak tahu mengapa Lin Ming menyuruh Ruby untuk tetap memegang tangannya saat ini, tapi baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan perayaan yang mulia. Ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertahan hidup. Jangan bunuh aku bersedia menyerah padamu. Kelaparan berteriak keras. Telah diputuskan bahwa Lin Ming punya rencana untuk menggunakannya. Jika bisa memanfaatkan keserakahan Lin Ming, maka akan ada peluang untuk menelan Lin Ming dan mendapatkan Magic Cube. Hati kelaparan dipenuhi dengan harapan. Tapi, Lin Ming tidak menjawabnya sama sekali. Dia terbang dan menangkap Magic Cube. Ruby, bantu aku. Ruby mengangguk. Dia meletakkan kedua tangannya di atas Magic Cube dan digabungkan menjadi satu dengan kekuatan jiwa Lin Ming. Kelaparan memandang Lin Ming dengan sedikit rasa gentar. Namun di saat yang sama, kata-katanya penuh dengan godaan yang memperdaya. Anak muda, dari ras manapun di 33 surga, kamu adalah jenius paling menakutkan yang pernah saya lihat. Di masa depan, Anda benar-benar akan menjadi penguasa alam semesta. Anda telah membuktikan kekuatan Anda. Selama Anda membiarkan saya hidup maka saya bersedia membantu Anda. Aku bisa menjadi pelayanmu, dan jika kamu tidak percaya padaku maka kamu bisa meninggalkan segel budak di dalam diriku. Aku bahkan bisa menandatangani kontrak denganmu. Kekuatan dan pengalaman saya akan memberi Anda manfaat yang tak terbayangkan. Dengan aku di sisimu, tidak ada yang akan menjadi tandinganmu. Saya bahkan dapat mengumpulkan sejumlah besar jurang maut untuk mendukung Anda. Seluruh 33 surga bisa menjadi milikmu. Kelaparan berbicara dengan penuh semangat. Ia yakin akan kemampuannya untuk menyesatkan dan menggoda hati manusia. Ia tahu betapa makhluk cerdas ini serakah dan ia juga tahu bahwa siapapun yang berambisi akan terpikat oleh kata-katanya. Adapun orang jenius yang tiada taranya, siapa yang tidak punya ambisi? Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mencapai tahap ini. Kelaparan percaya bahwa mereka telah menemukan titik balik yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tapi, tidak pernah terpikir bahwa Lin Ming akan sepenuhnya mengabaikan kata-katanya, seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya. Faktanya, Lin Ming bahkan tidak pernah melirik ke arah kinerja yang penuh gairah dan semangat. Lin Ming hanya membantu Ruby memposisikan tangannya, lalu dia meletakkan tangannya sendiri di atas tangannya, membungkus Magic Cube dengan 2 lapisan. Lalu dia dengan santai berkata, Ruby, kamu dan aku akan bergabung untuk menghapus tanda roh kelaparan. Tapi, jangan melukai wujud utama jiwanya.
Aku masih bisa menggunakannya. Kata-kata ini merupakan pukulan telak di kepala. Mereka segera membongkar keberanian kelaparan. Ruby mengangguk. Di atas pipinya yang merah dan bulat, matanya yang besar dan berair menatap tajam ke arah kelaparan saat dia mengarahkan Magic Cube. Dia sudah siap untuk menyerang kelaparan. Adapun apa yang Lin Ming ingin lakukan, dia tidak bertanya atau peduli. Singkatnya, selama Lin Ming ingin menghapus tanda roh monster jelek ini, dia akan dengan senang hati membantu. Kamu ingin menghapus tanda rohku. Kelaparan menderu dengan ganas. Satu-satunya mata iblis yang tersisa di dahinya hampir pecah dan berdarah. Akhirnya menyadari mengapa Lin Ming melepaskan segelnya dan mengapa dia tidak mengubahnya menjadi abu di saat-saat terakhir. Ini karena sejak awal, manusia yang kejam dan tidak normal ini telah berencana untuk menghapus tanda rohnya dan menelan jiwanya untuk digunakan sendiri. Mati hanya berarti berubah menjadi abu dan menghilang. Namun jika tanda rohnya terhapus berarti ia akan kehilangan dirinya sendiri, ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dan setelah tanda rohnya terhapus, ia kemudian ditelan dan digunakan sebagai hadiah kepada musuh-musuhnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini jelas 10 kali lebih buruk daripada sekadar dibunuh. Kemudian, kelaparan tiba-tiba teringat pada batu kehidupan kekal. Jika Lin Ming menggunakan batu kehidupan kekal, ada kemungkinan dia bisa mencapai semua ini. Kamu akan mati seperti anjing. Kelaparan terkutuk. Tapi kemudian, Lin Ming akhirnya melihat kelaparan. Matanya dipenuhi rasa jijik dan jijik. Sayang sekali, jika kamu benar-benar melakukan yang terbaik dan menyerangku dengan semua seni Dao 33 surga milikmu, bahkan jika aku tidak mati kamu masih bisa melukaiku dengan parah, dan bahkan melukai kekuatan jiwa sumberku, sehingga membuatku tidak akan bisa pulih setidaknya selama beberapa ratus tahun. Sedangkan bagi Anda, meskipun Anda tidak akan bisa melarikan diri, Anda akan meledak ke dalam ketiadaan dan menyelamatkan diri Anda dari takdir perbudakan selamanya, sehingga saya tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Namun sebaliknya, Anda kini membayar harga yang mahal atas tindakan Anda. Kamu terlalu serakah. Dalam keadaan terluka parah, kamu masih ingin membunuhku dan mendapatkan kubus ajaib. Karakter alamimu adalah menelan sehingga kamu ditakdirkan untuk menjadi serakah, tetapi, keserakahanmu telah membuatmu ditakdirkan untuk dijadikan hadiah kepadaku. Saat Lin Ming berbicara, Magic Cube memancarkan sinar cahaya hitam yang membungkus seluruh lengan Famin yang terputus. Dan setelah itu, dengan pikiran, Lin Ming menyebabkan seberkas cahaya hitam menusuk mata tengah kelaparan, menyebabkannya kehilangan semua penglihatan. Pada saat ini, kelaparan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Bab 2006, Penjara. Ruby fokus. Dengan kedua tangannya yang kecil menyatu, dia memegang Magic Cube yang mengambang di kehampaan. Tangan Lin Ming menutupi tangannya saat ia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam Magic Cube. Sebelum mendapatkan bantuan Ruby, dia belum pernah merasakan lautan spiritualnya terhubung erat dengan Magic Cube. Perasaan seperti ini seperti kubus ajaib adalah bagian dari tubuhnya dan dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Astaga, sinar cahaya hitam menembus kelaparan, menembus dahinya dan menghantam lautan spiritualnya. Kelaparan menjerit kesakitan dan kesedihan. Suaranya seperti orang berteriak dengan tenggorokan penuh kaca, sangat keras hingga ekstrim. Tubuhnya mulai bergetar dan meletus, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Lin Ming dingin dan tegas. Pada saat-saat terakhir dia benar-benar tidak bisa membiarkan kelaparan punya kesempatan untuk meledak sendiri, kalau tidak, dia akan kehilangan segalanya. Sambil berpikir, garis susunan yang membungkus kelaparan seperti magma yang terbakar tiba-tiba mengebor ke dalam bentuk jiwanya, membakarnya, mengikis keinginannya. Kelaparan berjuang keras, tapi, seluruh kekuatannya berada dalam kekacauan total dan tidak dapat mengumpulkan satupun. Pada saat yang sama, tanda rohnya dihilangkan dan kesadarannya menjadi semakin kabur. Itu adalah makhluk yang telah ada selama miliaran tahun. Tidak pernah dibayangkan bahwa ia akan mengalami pemandangan seperti itu suatu hari nanti. Bahkan ketika Empyrean Divine Cell mengunci jiwanya, ia tidak pernah merasa begitu takut. Ini pastinya cara mati yang paling menakutkan. Ia tidak lagi bisa menggerakkan tubuhnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan mulutnya. Bahkan kemampuannya berpikir pun membeku. Beberapa napas waktu yang singkat ini terasa seperti 100 juta tahun, dan rasa sakit yang dialaminya selama ini tampak jauh lebih besar daripada jumlah total rasa sakit yang dialaminya dalam 3,6 miliar tahun terakhir. Ini sudah berakhir. Nada bicara Lin Ming tidak mengandung emosi. Kubus ajaib memancarkan sinar cahaya hitam lainnya yang menembus lautan spiritual kelaparan seperti bor yang menghancurkan bumi. Peng, tanda roh kelaparan meledak pada saat ini, menghilang hingga menjadi kehampaan. Pada saat berikutnya, kubus ajaib mengeluarkan pusaran jiwa hitam yang menelan jiwa kelaparan yang kini tak bertuan. Selesai, Lin Ming menghela nafas panjang. Dia telah menggunakan sejumlah besar energi dalam pertempuran ini, dan itu bukan hanya karena menggunakan kekuatan jiwa sumbernya atau membakar esensi darah Asura, tetapi karena tekanan yang dia pikul saat memulai pertempuran ini. Pada saat ini di belakang Lin Ming, roh artefak segel Elysium kuno yang telah menyaksikan pertempuran berlangsung sudah kehilangan kata-kata. Roh artefak pada dasarnya tidak memainkan peran apapun dalam pertempuran. Lin Ming, bersama dengan Magic Cube dan gadis kecil misterius, mereka bertiga bergabung bersama untuk menaklukkan jiwa kelaparan. Selain itu, rencana gila Lin Ming telah membuat roh artefak kagum dan terkejut.
Junior ini sebenarnya berencana menghapus tanda roh kelaparan dan kemudian menyerap jiwanya. Junior, kamu ingin menyerap jiwa kelaparan. Anda harus tahu bahwa meskipun tanda roh kelaparan telah terhapus, tetap saja akan sangat berbahaya bagi Anda untuk menelannya. Ini karena meskipun jiwa itu tidak lagi memiliki tuan, ia masih memiliki naluri untuk melawan dan menelan. Apa yang dikatakan roh artefak itu benar. Ketika Lin Ming mendapatkan Magic Cube di masa lalu, hanya dengan menyerap pecahan jiwa seukuran sebutir beras hampir menyebabkan lautan spiritualnya jatuh ke dalam ilusi. Bahaya menelan jiwa tak bertuan juga sama tingginya. Apa yang ada di hadapan Lin Ming adalah jiwa dari keberadaan yang pernah menjadi keilahian sejati yang ekstrim. Meskipun sangat lemah, itu masih merupakan jiwa kelaparan yang utuh. Ingin menelannya sama sekali tidak mudah. Lin Ming berkata, Junior tidak memiliki rencana untuk melakukannya untuk saat ini. Kelaparan kemungkinan besar telah berlangsung selama sekitar 5 miliar tahun, atau bahkan lebih lama, kenangan di dalam jiwanya terlalu besar, dan bagi orang seperti saya yang hanya memiliki umur beberapa ribu tahun untuk menyerapnya, sama saja dengan seekor semut yang ingin menelan seekor gajah. Bagi seekor semut yang menelan seekor gajah, itu sama sekali tidak realistis. Dengan kapasitas lautan spiritualku, mustahil bagiku untuk menyerap begitu banyak kenangan. Saya hanya perlu memenjarakan jiwa kelaparan dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Dengan jiwa tak bertuan yang tanda rohnya terhapus, dan selain penindasan dari kubus ajaib, seharusnya tidak ada masalah dalam melakukan hal ini. Itu juga bagus. Roh artefak segel Elysium kuno menghela nafas lega. Ada sedikit lebih banyak asuransi dengan ini. Pada saat ini, Lin Ming sudah duduk bermeditasi. Dia makan beberapa pil pemulihan jiwa dan menggunakan 2 jam untuk menyesuaikan diri kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia mengeluarkan Magic Cube dan mengeluarkan jiwa kelaparan. Pada saat ini, jiwa kelaparan telah terkondensasi menjadi bola cahaya hitam pekat. Tanpa pikir panjang, Lin Ming memasukkan bola cahaya ini ke antara alisnya, menenggelamkannya di lautan spiritualnya. Bang! Dalam laut spiritual Lin Ming, gelombang bergolak segera naik. Jiwa kelaparan terlalu kuat. Itu jauh lebih hebat dari jiwa Lin Ming. Pada saat ini, pemandangan lautan spiritual Lin Ming yang mencoba menampung jiwa kelaparan seperti lautan kecil yang tiba-tiba ada planet raksasa yang jatuh ke dalamnya. Tsunami muncul, seluruh lautan mulai bergolak. Lin Ming memucat. Dia mengambil Magic Cube dan menekannya di antara kedua alisnya. Kakak. Pada saat itu, Magic Cube besar datang menekan di langit di atas laut spiritual Lin Ming. Energi hitam keluar, dan saat energi hitam ini menyelimuti, jiwa yang mengamuk tiba-tiba menjadi seekor tikus yang melihat seekor kucing, itu segera menjadi tenang. Jiwa kelaparan terlalu hebat, ingin memperbaikinya akan menjadi proses yang sangat sulit. Lin Ming menggunakan keinginannya untuk membentuk tali spiritual. Wus, tali spiritual ini ditembakkan dari laut spiritual Lin Ming seperti ular air. Mereka mengalir melintasi lautan, membungkus bola cahaya besar itu dalam beberapa lapisan. Tali spiritual merayapi kelaparan. Jarum baja tajam menusuk jiwa kelaparan seperti pisau, menembus lebih dalam ke dalamnya. Tali demi tali kekuatan spiritual muncul. Semakin banyak rantai muncul di lautan spiritual Lin Ming, memenjarakan jiwa kelaparan dalam lapisan yang tak terhitung banyaknya. Saat rantai besi ini mengencang dan ditarik ke bawah, jiwa kelaparan akhirnya tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming hingga tenggelam sepenuhnya. Untuk sementara waktu, kekuatan jiwa yang tak terlukiskan kuat melonjak sepanjang tali spiritual dan ke laut spiritual Lin Ming. Perasaan ini membuat seluruh tubuh Lin Ming mati rasa, melumpuhkannya seperti dia tersambar petir. Lautan spiritual Lin Ming menyerap kekuatan jiwa kelaparan melalui tali ini. Dari jauh, mereka tampak seperti lintah yang menghisap darah. Jika ini terus berlanjut, maka perlahan, jiwa kelaparan akan sepenuhnya terserap ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Kapasitas dan intensitas lautan spiritual Lin Ming juga akan ditingkatkan hingga tingkat yang mengerikan. Ini seperti lautan yang tiba-tiba diisi air sebesar planet ke dalamnya. Kedalaman dan lebar laut ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Selain itu, melakukan hal-hal dengan cara ini mempunyai manfaat lain, ini adalah bahwa Lin Ming dapat melestarikan jiwa kelaparan ke tingkat tertinggi. Dengan ini, dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar lagi ketika dia bertarung dengan tubuh Fana Famin nanti. Setelah benar-benar memenjarakan jiwa kelaparan, mata Lin Ming terbuka. Saat ini, Ruby juga berdiri di belakang Lin Ming. Kedua tangannya ditempatkan di sepanjang kuil Lin Ming, membantunya mengendalikan Magic Cube di laut spiritualnya. Alasan Lin Ming mampu menyerap jiwa kelaparan dengan lancar adalah semua berkat penindasan Magic Cube. Dan Ruby telah memainkan peran besar dalam mencapai hal ini. Lin Ming melihat dahi Ruby sudah basah oleh keringat, dan poninya juga menempel di wajahnya. Perasaan hangat muncul di hatinya. Terima kasih, Ruby. Lin Ming menepuk kepala Ruby. Ruby tersenyum malu-malu. Dia senang dia bisa membantu Lin Ming dalam beberapa cara. Ketika Lin Ming baru saja menyerap jiwa kelaparan, tidak terlalu banyak waktu berlalu di lautan spiritualnya. Namun kenyataannya, 2 hari 2 malam telah berlalu. Selama waktu ini, roh artefak segel Elysium kuno telah mengawasi Lin Ming dengan cermat. Saat roh artefak tua memandang Lin Ming, ia akhirnya mengerti apa yang orang lain maksudkan ketika mereka mengatakan, yang muda akan melampaui yang tua. Jiwa kelaparan benar-benar telah ditundukkan.
Siapa sangka ketika pemuda ini kembali berkunjung, dia tidak hanya akan membantu menyelesaikan masalah besar yang selama ini membebani pikiran roh artefak, tapi dia juga akan memenjarakan dan memurnikan jiwa kelaparan untuk digunakan diri. Lin Ming telah menggunakan 6.000 tahun untuk tumbuh sedemikian rupa. Jika dia diberi waktu 6.000 tahun lagi, akan seperti apa dia nanti? Roh artefak menghela nafas dengan emosi. Kemudian, ia seperti mengingat sesuatu. Matanya melewati Lin Ming dan menatap Ruby. Merasakan tatapan roh artefak segel Elysium kuno, Ruby yang agak pemalu dan penakut mau tidak mau meraih ujung jubah Lin Ming. Ruby yang pemalu, membuat orang lain sulit membayangkan bahwa dia dengan tenang dan dingin mengendalikan Magic Cube untuk melukai kelaparan dengan parah. Apakah dia, roh artefak batu kehidupan abadi? Segel Elysium kuno bertanya dengan tidak percaya. Keberadaan tiga alat ilahi sudah melampaui alam semesta, dan sulit bagi mereka untuk membentuk roh artefak. Jika mereka benar-benar menghasilkan roh artefak maka roh artefak itu akan ditakdirkan menjadi makhluk yang sangat kuat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Tapi, gadis kecil ini jelas bukan contohnya. Lin Ming memegang tangan Ruby yang dingin dan kecil, mengisyaratkan agar dia tidak gugup. Dia tersenyum dan berkata, senior mungkin percaya itu, tapi lebih tepatnya, Ruby adalah bentuk kehidupan khusus yang diringkas dari hukum kubus ajaib dan dikombinasikan dengan kemauan, energi, dan vitalitas darah dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, serta dicampur dengan segala macam informasi lainnya. Ketika junior pertama kali datang ke sini, saya membawa seorang gadis kecil bernama Fishy, dan dia juga memiliki keberadaan yang serupa. Dia bisa saja merupakan bentuk kehidupan yang diringkas dari kartu ungu dan berhubungan dengan Asura Roadmaster. Mencurigakan, kartu ungu, Asura Roadmaster. Roh artefak segel Elysium kuno tenggelam dalam pikirannya. Jadi gadis kecil itu, aku ingat dia, ketika Empyrean Divine Cell meletakkan Divine Cell Array, dia sepertinya telah mengumpulkan satu set sesuatu. Jadi, dia meninggalkan alam ilahi untuk pergi ke jalan Asura untuk menemukan kesempatan keberuntungannya yang tak tertandingi, dan ketika dia kembali, dia benar-benar membawa seorang gadis kecil kembali bersamanya. Tapi saat itu, saya sudah menjaga arai segel ilahi. Sayangnya, Empyrean Divine Cell tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan warisan yang diperolehnya. Ketika dia menyegel jiwa kelaparan, dia harus membakar nyawanya. Bagi saya, saat itulah misi saya dimulai. Saya telah menekan segel ini selama 3,6 miliar tahun sejak itu. Mendengar kata-kata roh artefak segel Elysium kuno, Lin Ming merasakan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam terhadapnya. Untuk menjaga tanah ini sendirian selama 3,6 miliar tahun, seberapa besar kesepian yang harus ditanggungnya? Berapa banyak kesengsaraan yang harus dilewatinya? Ia kemungkinan telah bertarung melawan jiwa kelaparan berkali-kali, menghabiskan nyawanya saat ia bergerak maju dalam misinya. Itu seperti obor yang telah dinyalakan di masa lalu, ditempatkan di sudut yang tidak diketahui dan terus menerangi masa depan umat manusia. Menyadari hal ini, Lin Ming dengan hormat membungkuk ke arah roh artefak. Roh artefak tua itu tersenyum. Yang membungkuk seharusnya aku. Jika bukan karena kamu, aku sudah ditakdirkan untuk terbuang sia-sia sampai kelaparan membunuhku. Sekarang, saya telah dibebaskan. Meski hidupku hancur, bisa hidup sekitar 100 juta tahun lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa saya tidak akan mati. Kehidupan roh artefak jauh lebih lama daripada kehidupan manusia. Mereka sebanding dengan ras roh kuil. Lin Ming menangkupkan tinjunya. Senior, junior berencana untuk kembali ke tempat berkumpulnya umat manusia setelah beberapa waktu lagi, alam semesta yang liar. Saya ingin bertanya, apakah senior punya rencana? Alam semesta yang liar, roh artefak itu mengulangi, terkejut. Lin Ming menceritakan kembali kisah evakuasi umat manusia dari alam ilahi. Semakin banyak roh artefak mendengar, semakin terkejutnya. Terakhir kali Lin Ming ada di sini, diperkirakan Lin Ming mungkin bisa menyelamatkan dunia karena dia memiliki Magic Cube. Tapi, tidak pernah dibayangkan bahwa lebih dari 6.000 tahun yang lalu ketika Lin Ming masih berada di alam Holy Lord, dia mampu memberikan pengaruh yang begitu mengerikan pada perang besar antara umat manusia dan orang-orang suci. Melarikan diri ke alam semesta liar bisa dikatakan hanya mungkin terjadi karena Lin Ming. Lin Ming benar-benar bisa disebut anak takdir. Saya hanyalah sekantong tulang tua. Jika masih ada sisa yang bisa saya gunakan, inilah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya masih bisa terbakar. Saat roh artefak berbicara, Lin Ming tersenyum penuh pengertian. Dia tahu bahwa segel Elysium kuno telah memutuskan untuk pergi ke alam liar bersamanya dan menantang para suci. Perjalanannya akan dimulai sekarang. Bab 2007, Pintu Masuk Alam Semesta Liar. Di langit berbintang yang tak berujung, sebuah kapal roh yang tampak biasa perlahan-lahan melaju ke depan. Dalam kapal roh ini, Lin Ming duduk bersila di kamarnya, perlahan menyatu dengan jiwa kelaparan. Meskipun jiwa kelaparan telah ditundukkan, proses mencernanya secara menyeluruh, mengendalikannya, dan kemudian menggunakannya dengan baik akan membutuhkan waktu tertentu. Keuntungan yang dibawa oleh jiwa kelaparan kepada Lin Ming sangat besar. Yang pertama adalah peningkatan besar dalam lautan spiritualnya. Setelah mendapatkan jiwa kelaparan dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 2 bulan, Lin Ming bisa merasakan bahwa total kekuatan jiwanya telah meningkat sebesar 15%. Adapun total kekuatan jiwa kelaparan, tidak berkurang banyak sama sekali. Dengan ini,
Lin Ming bisa merasakan betapa kuatnya jiwa kelaparan. Tampaknya peninggalan iblis yang telah disempurnakan dan ditinggalkan oleh Master Jalan Asura di ruang percobaan terakhir ini hanya memiliki sedikit esensi yang tersisa, sehingga Lin Ming mampu menyerapnya sepenuhnya. Jika itu adalah mayat lengkap dari jurang maut, makhluk yang peringkatnya dekat dengan kelaparan, maka esensi yang ditinggalkannya mungkin tidak sepenuhnya dimakan oleh Lin Ming bahkan pada saat ia menjadi seorang Empyrean atas. Namun, meskipun kekuatan jiwa kelaparan sangat kuat, hal itu memberi Lin Ming banyak masalah. Artinya, kenangan yang terkandung dalam jiwa kelaparan. Kelaparan adalah makhluk yang telah ada setidaknya selama 5 miliar tahun. Monster berumur panjang seperti itu pasti menyimpan segudang informasi yang tak terbayangkan. Ini adalah hal-hal yang mungkin melibatkan Dark Abyss, dan bahkan rahasia mengenai perang ras kuno 10 miliar tahun yang lalu atau bahkan karakter seperti Asura Roadmaster atau Immortal Sovereign. Tentu saja, semua informasi ini sangat berharga bagi Lin Ming. Tapi sayang sekali, ketika Lin Ming mencoba menyaring ingatan kelaparan untuk mencari informasi ini, hasilnya adalah dia merasa seolah-olah lautan spiritualnya telah dihancurkan oleh sejuta jin bola perusak, hampir menyebabkan pikirannya runtuh. Lin Ming menahan rasa sakit dan kembali ke kenangan ini. Kenangan dalam jiwa kelaparan terlalu menakutkan. Itu tidak hanya mencakup apa yang dialami kelaparan dalam beberapa miliar tahun terakhir, tetapi juga kenangan dan pengalaman dari banyak pembangkit tenaga listrik dan tetua tertinggi yang telah ditelannya bertahun-tahun yang lalu dan tetap terkunci di dalam jiwanya. Mencari kenangan yang dia inginkan dalam jumlah informasi yang mencengangkan ini tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Selama proses tersebut, bahkan laut spiritual Lin Ming tampaknya tidak mampu menahannya. Hal ini memungkinkan Lin Ming untuk memahami perbedaan antara manusia dan jurang maut sekali lagi. Untuk jurang maut seperti kelaparan yang tubuh utamanya sebesar bintang, benda yang dapat ditahannya bukanlah benda yang dapat dibandingkan dengan makhluk cerdas lainnya. Dalam hal kemampuan menelan, bakat kelaparan berada pada tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk cerdas lainnya. Namun pada saat yang sama, memahami hukum adalah bakat yang dianugerahkan kepada ras cerdas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jurang maut. Setelah beberapa waktu, Lin Ming hanya bisa mengesampingkan sementara tugas mengindeks harta karun informasi ini. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu dan batasannya meningkat, dia akan mampu menelan ingatan kelaparan secara perlahan dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dan pada saat yang sama, Lin Ming tanpa sadar mulai mendekati pintu masuk ke alam semesta liar. Dahulu kala, Lin Ming sudah menyelidiki pintu masuk ini, itu adalah pintu masuk yang dibuka oleh Good Fortune Saint Sovereign menggunakan tubuh Famin. Pintu masuk ini sudah ada selama beberapa ratus tahun. Dengan kata lain, orang-orang suci telah memasuki alam liar yang sama dengan tempat manusia melarikan diri beberapa ratus tahun yang lalu. Namun sekarang, tidak seperti 6.000 tahun yang lalu, umat manusia tidak lagi berdaya untuk melawan. Setelah sekian lama, pembangkit tenaga listrik ketuhanan sejati telah dilahirkan ke dalam umat manusia sekali lagi. Dan umat manusia juga memiliki dekrit Asura yang mampu menembus tembok ratapan dewa. Dengan menggunakan keputusan Asura ini, akan memungkinkan untuk melibatkan para Saint dalam perang yang berkepanjangan. Jauh lebih mudah bagi umat manusia untuk menembus tembok ratapan Tuhan dibandingkan bagi para Saint untuk membuka jalan. Yang diperlukan hanyalah beberapa puncak Empyrean menggunakan sedikit esensi darah mereka. Sedangkan bagi para Saint, mereka harus mengambil rute yang berbelit-belit dengan menggunakan kelaparan untuk membuka jalan melalui tembok ratapan dewa. Jangka waktu ini lebih dari cukup bagi umat manusia untuk mengungsi dengan tenang. Umat manusia bahkan dapat mengirimkan pionir untuk memasuki alam semesta baru dan membangun pijakan. Kemudian, mereka dapat menggunakan kapal roh raksasa untuk membawa semuanya dan menyelesaikan perpindahan total ke dunia lain. Namun, metode mengulur waktu ini tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Ini karena dari 33 surga, hanya 17 yang merupakan alam semesta liar. Selain itu, tidak semua dari 17 alam semesta liar ini cocok untuk ditinggali. Beberapa dari alam semesta liar ini memiliki lubang hitam tak berujung dan badai ruang waktu, dan bahkan Raja Dunia Besar akan binasa saat memasukinya. Mustahil bagi alam semesta ini untuk menjadi jalan keluar umat manusia. Setelah dikurangi alam semesta yang tidak bisa dihuni, itu berarti kemungkinan hanya ada 7 atau 8 alam semesta di mana umat manusia bisa melarikan diri. Terlebih lagi, 7 atau 8 alam semesta ini mungkin tidak semuanya terhubung satu sama lain. Jika umat manusia mundur lagi dan lagi, mereka akan segera mendapati diri mereka kembali ke alam semesta yang tidak dapat lagi mereka hindari. Pada saat itu, umat manusia harus melawan orang-orang suci dalam perang frontal. Dan hasil dari pertarungan itu tidak akan sia-sia sama sekali. Kemanusiaan akan kalah. Namun bahkan jika mereka kalah, umat manusia akan terperosok dalam perang yang hebat dan biadab. Lin Ming tidak percaya bahwa umat manusia hanya akan duduk diam dan menunggu kematian dalam hampir 7.000 tahun ini. Dia tahu bahwa mereka pasti telah mengembangkan kekuatan yang mampu melawan orang-orang suci. Jika tidak, impian ilahi Empyrean akan menjadi pemimpin umat manusia dengan sia-sia. Dalam pertempuran terakhir itu, umat manusia akan menunjukkan kepada orang-orang suci kedalaman latar belakang mereka yang sebenarnya dan kekuatan tekad akhir mereka. Lin Ming percaya bahwa Empyrean Divine Dream tidak akan mengecewakannya. Adapun peran yang akan dia mainkan sendiri adalah sebagai sekutu yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Kalau tidak,
Lin Ming tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat kekuatannya tumbuh, masih mustahil baginya untuk mengalahkan keseluruhan orang suci sendirian. Dia membutuhkan kekuatan kemanusiaan untuk berkoordinasi dengannya. Pada saat ini, Lin Ming sudah terbang keluar dari kapal rohnya. Dengan berpikir, kapal rohnya menyusut sebelum diterima ke dunia batinnya. Di mana dia berdiri, dia masih jauh dari pintu masuk alam semesta yang liar. Namun meski begitu, Lin Ming bisa melihat penjaga baja berdiri di dekat pintu masuk. Terletak di luar pintu masuk alam semesta liar tidak lagi hanya armada kapal roh, tetapi juga kuil logam raksasa. Kuil-kuil logam ini adalah transportasi pribadi para Empyrean Puncak. Yang lebih kecil radiusnya beberapa ratus mil dan yang lebih besar bisa dibandingkan dengan bulan. Dan di antara kuil-kuil logam ini terbang banyak kapal roh dan makhluk roh. Tim seniman bela diri berpatroli di ruang berbintang, menjaga keamanan kedap air di area ini. Bagaimana kamu akan melewatinya? Selain Lin Ming, roh artefak segel Elysium kuno bertanya. Itu telah berubah menjadi wujud seorang lelaki tua, yang memiliki daging dan darah yang terlihat sangat mirip dengan manusia sungguhan. Bagaimanapun, segel Elysium kuno ini secara pribadi ditempa oleh segel ilahi Empyrean sebagai harta roh puncak, dan bahkan sebagian besar orang Empyrean pun tidak akan dapat memahami misteri apapun di dalamnya. Kami akan menggabungkan cara kami. Saat Lin Ming berbicara, dia melangkah menuju pintu masuk alam semesta liar. Sosoknya perlahan memudar saat dia menyembunyikan dirinya dalam distorsi ruang. Bahkan puncak Empyrean pun tidak akan dapat menemukan lokasinya. Tapi, ada sesuatu yang Lin Ming masih harus hati-hati. Ini karena, orang-orang suci masih memiliki 3 dewa sejati. Dewa sejati adalah makhluk yang berdiri di puncak tertinggi dunia ini. Setiap keilahian sejati, bahkan keilahian sejati yang paling biasa sekalipun, memiliki kedalaman yang tak terkira. Jika dia melewatinya saat melewati pintu masuk, maka itu berarti bahaya. Lin Ming menahan napas dan diam-diam menunggu. Ketika dia melihat sekelompok kapal roh ras suci hendak memasuki pintu masuk, wujudnya bersinar. Dia memilih kapal roh yang tampak paling biasa di pasukan ini dan kemudian diam-diam terbang ke arahnya. Hambatan pelindung kapal roh ini tidak mampu menghentikan Lin Ming sama sekali. Dia menyelam seperti setetes air di danau, dan pada saat berikutnya dia berada di dalam kabin kapal roh. Pada saat ini, seorang penjaga ras suci berdiri di depan Lin Ming, menatapnya masuk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Penjaga itu ingin membunyikan alarm. Tapi sosok Lin Ming melintas sekali lagi, dan dengan bunyi gedebuk, seniman bela diri suci yang malang ini dipukul hingga koma oleh tinju Lin Ming dan terlempar ke dunia batinnya. Dengan pemikiran lain, pakaian seniman bela diri suci yang malang itu langsung muncul kembali di Lin Ming. Penampilan Lin Ming berubah lagi dan lagi sampai ia menjadi benar-benar sama dengan seniman bela diri ras suci itu. Seperti ini, bahkan jika ras suci keilahian sejati ada di sini, mereka masih tidak dapat mendeteksi perubahan penampilan Lin Ming di lautan seniman bela diri ras suci yang tak terbatas ini. Di dalam kapal roh, Lin Ming dengan lancar terbang menuju pintu masuk alam semesta liar. Ini adalah sekelompok kapal roh suci yang dikirim menuju medan perang. Lin Ming menghilangkan akal sehatnya dan mengetahui bahwa kapten kapal ini adalah raja dunia yang hebat. Jika demikian, maka bisa beralasan bahwa orang yang memimpin kapal roh adalah seorang Empyrean. Hanya ketika kapal roh terbang melalui saluran raksasa yang diukir di tembok ratapan dewa, Lin Ming dapat merasakan secara mendalam betapa menakutkannya tembok ratapan dewa. Tembok ratapan dewa ini tebalnya lebih dari 10 mil. Di bagian penampang yang telah ditelan oleh kelaparan, arus energi hitam yang kacau berkedip-kedip dan berjatuhan. Aliran energi ini terbakar seperti api hitam, memancarkan aura mengerikan yang dapat melenyapkan apapun yang berada di dekatnya. Kami telah melewati tembok ratapan dewa. Arah, galaksi tanduk biru, maju dengan kecepatan penuh. Di dalam kapal roh, Lin Ming mendengar perintah yang dikirimkan dari kapten. Kapal roh itu tiba-tiba berakselerasi. Itu membuka formasi susunan dan mulai melakukan pergeseran kekosongan yang besar. Lin Ming dengan tenang tetap berada di dalam kabinnya, memandang keluar jendela kapal ke langit berbintang yang dengan cepat terbang melewatinya. Untuk sementara waktu, 10.000 emosi memenuhi hatinya. Alam semesta yang liar, dia akhirnya datang. Kemanusiaan, ini adalah ras miliknya. Setelah hampir 7.000 tahun berlalu, dia akhirnya bisa melihat sejauh mana perkembangan umat manusia. Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, Lin Xiaoge, Mo Eversnow, Empyrean Divine Dream, Empyrean Fast Universe, dan bahkan anaknya sendiri. Dia akhirnya bisa bersatu kembali dengan semua orang yang dia kenal. Lin Ming seperti seorang pemburu yang bersembunyi dalam bayang-bayang, bersembunyi di dalam kapal roh dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia tahu bahwa alam semesta yang liar sangat luas dan umat manusia yang selamat telah menyembunyikan diri mereka di mana-mana. Dia tidak akan dapat menemukannya dengan mudah sendirian. Tapi, jika dia mengikuti kapal perang ras suci ini dan menggunakan jaringan intelijen mereka, maka harapan dia untuk mengetahui di mana umat manusia berada akan jauh lebih tinggi. Babak 2008, Tombak. Di dalam alam ilahi, dunia jiwa, atau alam semesta tempat tinggal para orang suci, seseorang seringkali dapat melihat daratan raksasa mengambang di ruang hampa yang luas. Daratan ini tidak seperti papan kayu kosong, namun dikelilingi lapisan demi lapisan ruang samar tak terbatas. Dari luar, mereka seringkali berbentuk kubah elipsoid, seperti telur yang sangat besar. Adapun nebula yang mengelilingi daratan tengah ini,
ada banyak sekali planet yang menghuni di dalamnya, sebagian besar bahkan lebih besar dari planet tumpahan langit. Dari sini terlihat betapa luasnya wilayah daratan tersebut. 3.000 dunia besar di alam ilahi masing-masing memiliki setidaknya satu daratan utama. Dan, tanpa diragukan lagi, masing-masing daratan tengah ini adalah tempat paling ramai di seluruh dunia. Misalnya, kota kekaisaran abadi terletak di daratan tengah dunia bela diri sejati. Namun di alam semesta yang liar, jarang sekali kita melihat daratan tengah yang begitu luas. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah galaksi. Galaksi-galaksi ini sungguh sangat besar. Lengan mereka adalah sungai bintang yang membentang sejauh triliunan mil. Di dalam galaksi-galaksi ini, terdapat jutaan, miliaran, triliunan planet. Luasnya ruang yang mereka tempati tak terlukiskan. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh para suci, galaksi-galaksi di alam semesta liar pada mulanya adalah daratan pusat alam semesta ini. Namun, miliaran tahun yang lalu daratan tengah ini dihancurkan oleh suatu kekuatan yang sangat mengerikan dan telah meledak seluruhnya. Fragmen daratan ini telah menjauh, menyebar jauh dan luas, namun tetap berputar dan berputar satu sama lain melalui interaksi aneh antara gravitasi dan kekuatan mistis lainnya, sehingga membentuk galaksi-galaksi ini. Dan saat ini, galaksi tanduk biru yang dituju oleh para seniman bela diri suci adalah salah satu galaksi tersebut. Dalam dunia batinnya, Lin Ming telah menghipnotis seniman bela diri ras suci yang malang untuk mendapatkan semua informasi ini. Setelah mempelajarinya, bahkan dia terkejut. Jika informasi yang dikumpulkan oleh para suci itu benar, lalu siapakah yang menghancurkan daratan utama alam semesta yang liar? Tanah raksasa yang tak terhitung jumlahnya triliunan kali lebih besar dari Sky Spill Planet sebenarnya dihancurkan seperti ini. Tingkat kehancuran melampaui imajinasi Lin Ming. Jangankan keilahian sejati yang ekstrim, apakah bahkan Asura Roadmaster pun akan memiliki kemampuan seperti itu. Lin Ming tidak bisa memastikan apakah Asura Roadmaster benar-benar bisa mencapai sesuatu seperti ini. Tapi, Lin Ming secara intuitif merasa bahwa kehancuran daratan ini melibatkan bencana besar yang terjadi 10 miliar tahun yang lalu. Di masa lalu, ras cerdas hidup di 33 alam semesta, dan setiap alam semesta memiliki peradaban seni bela diri yang cemerlang dan mulia. Namun, setelah satu perang besar itu, ras cerdas hanya menempati 16 alam semesta. Adapun separuh alam semesta lainnya, telah menjadi hutan belantara. Apakah alasan penurunan populasi begitu drastis di masa lalu terkait dengan hancurnya daratan tengah ini? Jika demikian, jika seseorang harus membandingkan perang antara umat manusia dan para suci dengan apa yang terjadi di masa lalu, maka itu bukanlah apa-apa. Lagi pula, para Saint tidak akan mampu memusnahkan seluruh ras dalam waktu sesingkat itu. Bencana besar 10 miliar tahun yang lalu, gumam Lin Ming. Hanya setelah peristiwa itulah manusia, orang suci, dan spirita mampu berkembang. Siapakah yang mampu menjadi lawan ras dewa yang sangat kuat 10 miliar tahun yang lalu? Mungkinkah itu iblis jurang, dan dunia macam apa yang menjadi tempat tinggal jurang-jurang maut itu? Rahasia apa yang tersimpan di dalamnya? Lin Ming tidak mengetahui hal ini dan begitu pula roh artefak segel Elysium kuno. Mungkin hanya dua orang tua yang menjaga sidang terakhir yang tahu. Tapi ketika Lin Ming bertanya kepada mereka sebelumnya, jawaban mereka adalah dia akan menemukan kebenaran ketika dia mampu mengendalikan takdirnya sendiri dan menjadi pemain, bukan bidak catur. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan mendatangkan bencana pada dirinya sendiri jika dia mengetahui rahasia ini. Pada saat ini, Lin Ming telah pergi bersama kekuatan para suci dan sudah lama meninggalkan pintu masuk ke alam semesta yang liar. Kapal-kapal itu melompat menuju galaksi tanduk biru, lagi dan lagi. Menurut intelijen yang dikumpulkan, umat manusia memiliki pengaruh yang tersembunyi di dalam galaksi tanduk biru. Ketika daratan pusat alam semesta liar dihancurkan, hal ini menyebabkan badai luar angkasa dan letusan dahsyat yang menyapu triliunan mil, membentuk ruang kacau di mana bahaya-bahaya ini masih ada. Ada medan gaya distorsi, lubang hitam, lubang cacing, dan semua lingkungan luar angkasa membingungkan lainnya. Bersembunyi di galaksi ini terlalu mudah. Sangat sulit bagi indera seorang seniman bela diri untuk menembus ruang-ruang ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik True Divinity harus menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencari galaksi-galaksi ini. Dan ada terlalu banyak galaksi di alam semesta yang liar. Mustahil bagi para dewa sejati dari ras suci untuk mencari semua galaksi ini satu persatu, sehingga umat manusia diberi lebih banyak waktu untuk bernapas dan memulihkan diri. Ketika armada kapal ini mencapai titik tengah pintu masuk alam semesta liar dan galaksi tanduk biru, Lin Ming berdiri dan berjalan keluar dari kapal roh. Beberapa hari yang lalu, Lin Ming telah memperoleh informasi dari mulut seniman bela diri ras suci yang malang itu. Namun, informasi ini jauh dari memuaskan. Dia membutuhkan kecerdasan yang lebih detail agar dia bisa lebih baik menentukan lokasi Xiao Moxian, Divine Dream, dan lainnya. Adapun posisi yang tepat, Lin Ming tidak memiliki harapan untuk mencari tahu. Jika Xiao Moxian dan mimpi ilahi benar-benar ditemukan oleh para santa, maka mungkin saja penguasa suci keberuntungan akan tiba secara pribadi. Dan untuk mendapatkan informasi ini, ada jalan pintas, yaitu meraih seseorang yang lebih kuat lagi. Di luar, perasaan ilahi Lin Ming langsung menyebar keluar, meliputi seluruh armada.
Suatu hari kemudian, setelah pergeseran kekosongan ruang yang besar, seorang lelaki tua kurus sedang duduk di kursi di dalam ruangan kapal andalan armada, menatap tumpukan daging dan darah merah, matanya linglung. Ruangan ini menyerupai bengkel seorang alkemis. Ada tungku pil besar, serta meja yang ditutupi dengan botol pil dan tanaman obat berharga lainnya. Di salah satu sudut meja, terdapat kuali obat yang masih mendidih dan mengeluarkan gelembung hijau. Sup obat di dalamnya tampak seperti akan mendidih karena panas. Tapi, lelaki tua itu sama sekali tidak mempedulikan semua ini. Sebaliknya, dia menatap tumpukan daging merah dan darah di depannya. Penampilannya keriput dan jompo, dan dia kurus seperti monyet. Dia mengenakan jubah hijau tua yang menjuntai di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak semakin tua dan reyot. Daging dan darah kelaparan, ini sungguh luar biasa. Orang tua itu berbicara pada dirinya sendiri. Matanya yang kotor tampak cemerlang saat menatap segumpal daging dan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka kotak giok, dan kemudian mengeluarkan segumpal daging merah seukuran kepalan tangan darinya. Daging dalam jumlah besar ini diawetkan dengan metode khusus untuk menjamin kesegaran mutlak. Setelah dikeluarkan, ia bergetar lembut, berdenyut dengan darah. Ini adalah hati manusia. Orang tua itu mengambil hati yang diambil secara pribadi dari Raja Dunia Manusia dan membawanya ke kumpulan darah dan daging kelaparan itu. Dalam sekejap mata, kumpulan daging dan darah kelaparan yang tak bergerak itu tiba-tiba menggeliat dan melesat keluar seperti hiu, membungkus jantung ini. Hualala, daging dan darah kelaparan menggeliat dengan keras. Sesaat kemudian, ia telah menelan hati itu sepenuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Pria tua kurus itu dengan tenang melepaskan akal sehatnya dan merenung sejenak. Kemudian, matanya yang kotor bersinar dengan cahaya ajaib. Menelan hati Raja Dunia Manusia dan mengubah semuanya menjadi nutrisinya sendiri, ini jelas telah memperkuat darah dan daging kelaparan. Jika aku menyatu dengannya dan kemudian terus menelan yang lain, maka meskipun hidupku sudah mendekati masa senja, aku masih bisa memperpanjang umurku selama puluhan juta tahun lagi, dan bahkan mungkin masuk ke alam Empyrean Tengah di masa depan. Meskipun jika itu terjadi, aku akan menjadi monster yang bergantung pada menelan orang lain untuk hidup. Tapi, ini tidak penting. Poin krusialnya adalah setelah menyatu dengan darah dan daging kelaparan, saya akan menjadi pelayan yang benar-benar setia kepada Good Fortune Saint Sovereign. Harga seperti itu terlalu mahal, penguasa suci keberuntungan memberiku darah dan daging kelaparan dan dia tidak akan melakukannya dengan sia-sia. Dia pasti akan menyembunyikan sesuatu dalam diriku. Semua pemikiran ini langsung terlintas di benak lelaki tua kurus itu. Namun, godaan untuk hidup selama beberapa puluh juta tahun adalah sesuatu yang tidak bisa dia hapus dari pikirannya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berteriak keluar, masuk. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan seorang pemuda lemah lembut dan tampan memasuki ruangan. Pergi ke kamp penjara manusia dan keluarkan 6 pasang pria dan wanita. Mereka harus berusia 18 tahun atau lebih muda dan memiliki bakat yang layak. Orang tua kurus itu ingin memverifikasi seberapa banyak esensi kehidupan yang diberikan oleh daging dan darah kelaparan setelah menelan orang lain. Dia ingin tahu seberapa besar dia bisa menunda penuaannya. Namun saat ini, dia merasa ada yang tidak beres. Untuk apa kamu masih berlama-lama? Kenapa kamu belum pergi? Pria tua kurus itu tiba-tiba mendongak, matanya yang tajam seperti elang memandang ke arah pemuda ini. Namun saat dia mendongak, pemuda itu telah bergerak. Kecepatannya seperti hantu dan dewa. Tombak hitam muncul di tangannya, menusuk langsung ke tenggorokan lelaki tua itu. Tombak ini terlalu cepat sampai lelaki tua kurus pun sulit mengikutinya. Namun, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Di saat kritis hidup atau mati ini, api hitam yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Ini adalah api kehidupan penting yang telah dia kembangkan dalam dirinya selama bertahun-tahun menjadi seorang alkemis, dan itu juga menjadi kartu truf terbaiknya. Saat api ini muncul, seluruh ruangan yang diperkuat oleh formasi susunan langsung meleleh menjadi logam cair. Segala sesuatu di dalam ruangan itu, selain tungku pil dan daging dan darah kelaparan, langsung hancur menjadi abu. Kerusakan yang ditimbulkan telah diminimalkan karena kobaran api sangat kental. Jika tidak, seluruh kapal roh akan meledak. Tapi saat api hitam ini berputar dan mulai berbentuk naga yang menggeram, tombak hitam tiba-tiba menembus naga api itu. Peng! Api hitam pecah. Esensi astral pelindung lelaki tua kurus itu meledak seperti kaca. Dengan rasa tidak percaya di matanya, tombak itu telah menembus jantungnya. Dengan putaran tombak, tubuh lelaki tua kurus itu bergetar. Semua meridiannya hancur oleh kekuatan tirani yang berlebihan. Kamu, orang tua kurus itu memuntahkan seteguk darah. Tapi, pemuda itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, pemuda itu membentuk segel dengan jari-jarinya, menembakkan rune hukum asura misterius yang mengikat lelaki tua kurus itu berlapis-lapis, menyegel semua energi di tubuhnya. Pemuda ini adalah Lin Ming. Lin Ming menatap pria tua kurus itu tanpa belas kasihan di matanya. Meridian lelaki tua kurus itu telah terbuang sia-sia dan jantungnya telah tertusuk. Dengan energi yang terkunci di dalam, lelaki tua itu sekarang tidak lebih dari sekantong daging rusak. Tapi, karena dia adalah orang suci Empyrean yang telah mengeraskan tubuhnya, dia masih bisa mempertahankan hidup beberapa tahun dalam kondisi ini. Lin Ming tidak membunuhnya karena dia mempunyai kegunaan lain untuk orang tua itu dalam pikirannya. Orang tua kurus itu tidak dapat berbicara lagi. Matanya merah darah, begitu lebar hingga hampir keluar dari kepalanya.
Dia memandang Lin Ming dengan kebencian. Tapi di saat yang sama, dia juga tercengang. Siapakah pemuda ini dan mengapa kekuatannya begitu besar? Apakah dia Kaisar Sakya dari umat manusia? Babak 2009, mengontrol daging dan darah kelaparan. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, menundukkan lelaki tua kurus ini adalah pertama kalinya Lin Ming menyerang orang suci Empyrean. Tanpa disadari dan tidak disadari, kekuatannya telah menjadi kuat hingga tingkat ini. Di bawah tangannya, para Empyrean biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi saat ini, Lin Ming tidak peduli dengan pria tua kurus itu sama sekali. Semua perhatiannya terpusat pada kumpulan daging dan darah kelaparan. Melihat potongan daging yang menggeliat, Lin Ming mengerutkan kening. Good Fortune Saint Sovereign sudah membagikan daging kelaparan untuk digunakan oleh para Empyrean. Lalu berapa banyak raja dunia dan tuan suci yang telah mengambil daging dari kelaparan? Melalui daging dan darah kelaparan, semakin banyak tokoh dikdaya yang akan menjadi pelayan setia Good Fortune Saint Sovereign. Memikirkan hal ini, Lin Ming melirik kumpulan daging kelaparan sekali lagi. Kemudian, sebuah cahaya menyala di benaknya dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan spiritualnya. Di sana, dia menghubungi jiwa kelaparan yang ada di dalam dirinya. Dia mengulurkan tangan dan daging kelaparan mulai menggeliat perlahan saat melayang menuju tangan Lin Ming. Ini bukan Lin Ming yang menarik sesuatu melalui ruang ke arahnya. Sebaliknya, daging kelaparan mendekatinya atas inisiatifnya sendiri. Daging kelaparan melayang di depan Lin Ming di mana ia terbang di atas telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa daging kelaparan di tangannya ini tidak biasa, bisa dibilang, itu adalah esensi terkonsentrasi yang mirip dengan peninggalan iblis. Kemungkinan itu adalah sesuatu yang disiapkan khusus untuk para Empyrean oleh Good Fortune Saint Sovereign. Meski jumlahnya kecil, jumlah total energi yang terkandung di dalamnya tidaklah umum. Lin Ming bisa dengan jelas merasakan jiwa kelaparan yang tersegel terhubung dengan kumpulan daging ini melalui kekuatan spiritualnya. Daging kelaparan memiliki kemampuan yang mengerikan di dunia ini, kemampuan untuk menelan semuanya dan mengubah apa yang ditelannya menjadi energinya sendiri untuk memberi makan dirinya sendiri. Begitu daging dan darah kelaparan menyatu dengan tubuh fana seorang seniman bela diri, seniman bela diri yang menyatu itu juga akan memperoleh kemampuan seperti itu. Dengan kata lain, mereka akan memperoleh kemampuan untuk menyerap kekuatan orang lain untuk menjadi lebih kuat. Selain itu, menyatu dengan daging kelaparan memberi seorang seniman bela diri kemampuan untuk menjalani metamorfosis tubuh lainnya. Lin Ming telah melihat metamorfosis tubuh jenis ini di percobaan terakhir sebelumnya. Saat itu, seniman bela diri tingkat Dewa Suci telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan kelaparan untuk menjalani metamorfosis tubuh, dan dalam waktu singkat mereka mampu meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat, sehingga membuat semua seniman bela diri lain di tingkat yang sama kewalahan. Di dunia seniman bela diri, untuk tumbuh kuat, mendaki lebih tinggi, dan hidup lebih lama, ada banyak sekali orang yang bersedia melakukan perbuatan tak terkatakan. Misalnya, lelaki tua kurus ini tidak mampu menyangkal godaan untuk hidup beberapa puluh juta tahun lagi. Good Fortune Saint Sovereign mengetahui hal ini. Dia telah memahami kebenaran ini, dan jika ini terus berlanjut maka dia pada akhirnya akan menjadi penguasa absolut dunia melalui kelaparan. Dan hanya surga yang tahu manfaat apa yang akan diterima oleh Good Fortune Saint Sovereign setelah mengendalikan segalanya. Akankah dia mampu membalikkan aliran energi melalui daging kelaparan dan malah menyedot seluruh esensi kehidupan seniman bela diri yang dikendalikan olehnya? Apakah dia akhirnya bisa menembus batas-batas keilahian sejati dan menjadi eksistensi yang setara dengan Asura Roadmaster? Kulit Lin Ming menjadi gelap. Meskipun spekulasi ini mungkin tidak akurat, dia masih memiliki pemahaman mendalam tentang betapa mengerikannya ambisi Good Fortune Saint Sovereign. Menyerang umat manusia mungkin merupakan langkah pertama dalam permainan caturnya. Dalam bencana besar ini, Saint Sovereign dan Soul Emperor adalah dua monster tua tersembunyi yang perlahan-lahan memperlihatkan taring mereka. Mereka mulai menjalankan rencana masing-masing yang telah mereka rencanakan selama ratusan juta tahun. Mereka berdua percaya bahwa mereka adalah pemain dalam permainan hebat. Dan sekarang, Lin Ming samar-samar bisa mulai melihat permainan catur Good Fortune Saint Sovereign. Tetap saja, dia sama sekali tidak tahu apa tujuan akhir yang ingin dimainkan oleh Kaisar Jiwa. Setiap individu ingin mengendalikan papan catur besar dunia, Lin Ming secara alami termasuk di antara orang-orang ini. Dia sedang menunggu waktu yang dibicarakan oleh dua lelaki tua yang menjaga sidang terakhir, saat dia bisa bertransformasi dari bidak catur menjadi pemain catur. Saat ini, suara langkah kaki yang berat terdengar dari sisi lain pintu. Sekelompok penjaga alam Holy Lord menyerbu masuk. Pertarungan singkat Lin Ming melawan pria tua kurus itu telah menyebabkan keributan besar dan bahkan seluruh ruangan telah hancur. Kamu, sudah selesai, membunuhku dan menghancurkan kapal roh ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, para orang suci akan mengejarmu sampai ke ujung dunia dan mengubah tulangmu menjadi abu. Lelaki tua kurus itu mengi ketika dia mencoba bernapas. Dia tidak bisa lagi membuka mulutnya, tapi dia masih bisa meneruskan transmisi suara ke Lin Ming. Lin Ming samar-samar melirik pria tua kurus itu. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar melalui pintu. Tuan Time Bright, apa yang terjadi? Lebih dari selusin penjaga bergegas menuju pintu masuk kamar. Bahkan gerbang bagian dalam ruang alkemis telah dibakar hingga menjadi terak cair dan formasi susunannya telah hancur. Jadi, mereka masuk tanpa hambatan apapun. Namun,
Ketika mereka melihat pemandangan di dalam ruang alkimia, mereka tercengang. Apa yang membuat kalian semua panik? Suara serak yang serak terdengar, kental dengan kekejaman dan keganasan dan bahkan sedikit kemarahan. Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah hijau tua jelas berdiri dalam kondisi baik di tengah ruangan. Ini adalah Grandmaster Time Bright dan kulitnya sangat suram. Segala sesuatu di sekitarnya adalah reruntuhan. Orang dapat melihat reruntuhan abu dan peralatan di sekelilingnya dan para penjaga bahkan dapat melihat potongan ramuan obat yang hancur. Kalian semua pergi. Orang tua kurus itu berteriak. Pembangkit tenaga Holy Lord mengutuk dalam hati dan langsung terdiam. Kemudian, di bawah kepemimpinan Kapten Penjaga, mereka semua mundur dengan cepat. Lord Time Bright menjadi semakin eksentrik. Setelah meninggalkan area tersebut, para penjaga berbicara satu sama lain melalui transmisi suara yang pelan. Hidupnya sudah mencapai akhir sehingga karakternya mulai berubah. Banyak orang tua yang seperti ini. Dia pasti sedang mencoba untuk menyempurnakan beberapa jenis pil pemanjang hidup saat itu tetapi pada akhirnya gagal. Berhenti bicara, jika Lord Time Bright tahu bahwa kita membicarakan dia di belakang punggungnya maka kita semua akan mati. Beberapa penjaga saling diam. Mereka bersembunyi di tempat lain, tidak berani lagi datang ke ruangan ini. Pada saat ini, Lin Ming telah meletakkan formasi susunan dan memblokir ruangan itu. Dia memasuki ruang Magic Cube. Di depannya adalah Grandmaster Time Bright, diambang kematian dengan hanya satu nafas tersisa di tubuhnya. Tapi saat ini, Lin Ming telah sepenuhnya berubah menjadi penampilan yang mirip dengan Grandmaster Time Bright. Wajahnya, pakaiannya, auranya, semuanya sama persis. Kamu, orang tua kurus itu bingung. Sepertinya dia menabrak hantu. Bahkan baginya, mustahil untuk membedakan antara dirinya dan salinan palsu di depannya ini. Lin Ming mengambil daging kelaparan dan perlahan-lahan melangkah menuju Time Bright, selangkah demi selangkah. Kemudian, di bawah mata Time Bright yang dilanda kepanikan, Lin Ming mengambil daging kelaparan dan memaksanya menembus dadanya yang patah, tepat di sebelah jantungnya. Saat daging kelaparan merendam dirinya dalam darah Time Bright, ia seperti lintah yang mencium aroma darah dan mulai masuk ke dalam tubuh Time Bright. Kamu, apa yang kamu lakukan? Time Bright memucat. Namun, daging famine tidak menelan Time Bright. Tampaknya Good Fortune Saint Sovereign telah meninggalkan perintah dalam tanda roh. Ketika daging famine mengebor ke dalam tubuh Time Bright, daging itu tersebar menjadi banyak benang yang mengalir ke setiap inci tubuhnya. Daging kelaparan membawa kekuatan vitalitas darah yang luar biasa. Time Bright bisa merasakan kekuatan hidupnya perlahan pulih. Kekuatannya juga perlahan kembali. Di seluruh tubuh Time Bright, rune yang Lin Ming keluarkan juga mulai menghilang. Saat ini, Time Bright mendapatkan kembali kebebasannya. Time Bright terkejut. Pemuda ini sebenarnya membiarkannya pergi. Atau, mungkinkah pemuda ini berpikir bahwa dia sama sekali bukan tandingannya dan bisa dengan mudah dicubit hingga mati, sehingga dia dibebaskan dari penjara runenya. Pada saat itu, sebuah pikiran gila langsung terlintas di benak Time Bright. Artinya, menjalani metamorfosis tubuh dan membunuh pemuda ini. Dia tahu bahwa setelah menyatu dengan daging kelaparan, dia akan memperoleh kemampuan metamorfosis tubuh. Meskipun dia belum pernah menggunakan kemampuan ini sebelumnya, dia secara naluriah merasakan bagaimana melakukannya setelah menyatu dengan daging kelaparan. Hanya dengan satu pemikiran, dia bisa mengaktifkan kekuatan buas dari daging kelaparan di dalam dirinya. Namun ketika Time Bright berpikir untuk mengaktifkan metamorfosis tubuh, dia tiba-tiba menjerit kesakitan dan penderitaan melanda tubuhnya. Dengan suara letupan ringan, benang berdarah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Time Bright, seolah seluruh tubuhnya ditusuk dengan kabel baja. Benang merah darah ini adalah daging kelaparan yang telah menyatu ke dalam Time Bright. Tubuh Time Bright meledak menjadi kabut darah. Bahkan bola matanya terbuka. Dia telah meninggal dengan mengenaskan. Ketika daging kelaparan menyatu ke dalam tubuh Time Bright, Lin Ming masih bisa mengendalikannya. Ini karena ketika Lin Ming menyatukan daging kelaparan ke dalam tubuh Time Bright, dia telah meninggalkan tanda rohnya sendiri. Tanda roh ini dengan hati-hati menghindari tanda roh Good Fortune Saint Sovereign. Dengan cara ini, sementara tanda roh Good Fortune Saint Sovereign belum diaktifkan dan dalam kondisi tertidur, maka Lin Ming akan memiliki kendali penuh atas daging kelaparan. Dan perintah yang diberikan Lin Ming pada daging kelaparan tadi adalah menyebar ke segala arah dan membunuh Time Bright. Dia sukses. Dengan ini, Lin Ming sangat gembira. Namun, jika tanda roh yang ditinggalkannya di dalam daging kelaparan secara bersamaan diaktifkan bersama dengan tanda roh penguasa suci keberuntungan, lalu siapakah yang akan didengarkan oleh daging kelaparan? Lin Ming tidak tahu, tapi dia menantikan momen ini. Sayangnya, dia tidak bisa menguji apa yang akan terjadi. Dia tidak bisa membiarkan Good Fortune Saint Sovereign menemukan bahwa ada seseorang yang mampu mengendalikan darah dan daging kelaparan seperti yang dia bisa. Lalu, telapak tangan Lin Ming terbuka. Sebuah kubus hitam yang berputar terbang keluar dan menyerap sumber jiwa lelaki tua kurus itu, menghapus sepenuhnya tanda roh jiwa dan mengubahnya menjadi kenangan murni. Lin Ming menarik jiwa tanpa pemilik lelaki tua kurus itu ke dalam lautan spiritualnya dan mulai membaca kenangan itu. Metode budidaya orang tua kurus, hukum, pemahaman, dan teknik alkimia adalah hal-hal yang Lin Ming tidak pedulikan sama sekali, dia membuang semua ini ke samping. Yang dia pedulikan adalah informasi apapun yang dimiliki orang-orang kudus tentang kemanusiaan.
Distribusi kekuatan umat manusia, situasi saat ini, perbandingan kekuatan, posisi para dewa sejati yang suci. Tapi saat dia mulai membaca informasinya, Lin Ming merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Ini adalah, kelaparan sudah mendekati kekuatan puncaknya di masa lalu. Dan setelah membuka saluran ke alam semesta lain, Good Fortune Saint Sovereign telah memasuki periode pengasingan yang panjang di mana tidak ada seorang pun yang diizinkan mengganggunya. Dia sedang bersiap menggunakan kelaparan untuk menelan salah satu dari 33 hukum Dao Surgawi. Hukum ini adalah, sistem pengumpulan esensi yang menjadi keunggulan umat manusia. Good Fortune Saint Sovereign ingin menggunakan kelaparan untuk menjatuhkan sistem pengumpulan esensi umat manusia. Bab 2010, Galaksi Tanduk Biru. 33 Tao Surgawi. Di dalamnya, ada dua dao besar yang cocok untuk dilatih umat manusia. Yang pertama adalah 9 bintang istana dao dari sistem transformasi tubuh. Yang kedua adalah 9 pergeseran ilahi dari sistem pengumpulan esensi. 3,6 miliar tahun yang lalu, kelaparan menelan 9 bintang istana dao milik umat manusia, sebuah peristiwa yang setara dengan memutuskan salah satu lengan umat manusia. Dan kali ini, kelaparan akan menelan 9 pergeseran ilahi, sistem pengumpulan esensi umat manusia. Ini sama dengan menghukum mati umat manusia. Jika kelaparan menelan sistem pengumpulan esensi umat manusia, apakah seniman bela diri manusia yang mengendalikan kekuatannya akan kehilangan kekuatan mereka? Lin Ming ingat saat ia masuk ke 9 bintang istana dao. Di makam Baiki dia telah diblokir oleh diagram dao-dao surgawi. Hanya setelah menghancurkan diagram dao-dao surgawi ini dia dapat melangkah ke 9 bintang istana dao. Selain itu, ia dapat dengan bebas menggunakan 9 bintang istana dao hingga saat ini. Ini berarti bahwa 33 Tao surgawi tidak akan pernah bisa benar-benar lenyap. Sebaliknya, karena alasan yang tidak diketahui, mereka disegel. Jika kelaparan menelan sistem pengumpulan esensi umat manusia, maka kemungkinan besar seniman bela diri manusia yang telah mengembangkan sistem pengumpulan esensi tidak akan mengalami perubahan apapun pada kekuatan aslinya. Namun bagi seniman bela diri yang belum mencapai titik itu, mereka akan mengalami kesulitan yang berat satu demi satu selama kultivasi mereka di masa depan. Ketika mereka mencoba membuat terobosan, mereka kemungkinan akan menemukan diagram dao surgawi yang sama yang menghalangi Lin Ming. Pada saat yang sama, jika master lain ingin mengambil langkah lebih jauh, misalnya jika Kaisar Sakya ingin masuk ke ranah ketuhanan sejati atau jika Lin Ming ingin masuk ke ranah Empyrean, itu mungkin akan lebih sulit. Perasaan semacam ini seolah-olah kelaparan menelan hubungan sebab akibat, ikatan karma yang mengikat umat manusia dengan 33 Tao surgawi. Ini sama saja dengan menelan takdir besar seluruh ras. Kemudian, umat manusia akan ditinggalkan oleh Dao surgawi. Setelah menyadari hal ini, pikiran Lin Ming bergetar. Sejak awal mula, tidak ada ras yang dapat berdiri di puncak sungai sejarah selamanya. Mereka akan menolak karena berbagai alasan. Misalnya, ras dewa primal atau ras celestial, mereka perlahan-lahan menurun karena ketidakmampuan mereka bereproduksi. Banyak pusat kekuatan ras dewa utama yang memiliki ratusan atau bahkan ribuan istri, namun, mereka tidak pernah berhasil meninggalkan satu keturunan pun. Seperti ini, mereka hanya bisa terlihat tak berdaya saat ras dewa primal menurun jumlahnya hingga akhirnya mereka layu hingga tak ada apa-apanya. Jika demikian, mungkinkah ada jurang maut yang mirip dengan kelaparan yang telah menelan atau membalikkan nasib ras dewa primal dan ras surgawi? Sehingga ras-ras yang pernah berdiri di puncak era 10 miliar tahun lalu ini perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi hingga akhirnya musnah. Lin Ming semakin merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang mungkin terjadi. Abisal ini kemungkinan besar takut pada ras dewa primal dan ingin menghapus seluruh ras dari keberadaannya. Dan umat manusia sepertinya melangkah ke jalan yang sama yang dilalui ras dewa utama di masa lalu. Jika dua jalan dari 9 pergeseran ilahi dari sistem pengumpulan esensi dan 9 bintang dari istana dao dari sistem transformasi tubuh dicekik dan disegel, maka yang tersisa bagi umat manusia hanyalah kemampuan luar biasa mereka untuk bereproduksi. Namun jika ya, apa bedanya mereka dengan hewan ternak pada umumnya? Jika Good Fortune Saint Sovereign berhasil maka umat manusia akan membeku di tempat mereka berada, selamanya tidak mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi. Dan Good Fortune Saint Sovereign juga akan mampu melepaskan diri dari semua masalah di masa depan. Lin Ming merasa semakin terdesak waktu. Namun, satu-satunya hal yang patut disyukuri dari masalah ini adalah bahwa menelan 33 Tao surgawi akan membutuhkan kekuatan kelaparan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup lama. Selama periode waktu ini, Good Fortune Saint Sovereign harus mengasingkan diri. Ini juga merupakan kesempatan Lin Ming. Tanpa nasib baik Saint Sovereign, orang-orang kudus seperti seekor harimau tanpa taringnya. Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, dia terus menyaring ingatan Time Bright. Segera, dia menemukan banyak informasi tambahan yang berharga. Ini adalah informasi tentang kelaparan. Selama beberapa tahun terakhir ini, kelaparan telah menelan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengembangkan avatar raksasanya sendiri. Avatar ini sekarang berada di bawah kendali Good Fortune Saint Sun. Sementara itu, kelaparan telah menghasilkan banyak esensi daging dan darah yang mirip dengan peninggalan iblis. Esensi daging dan darah ini dibagi ke beberapa Holy Lord dan World King. Setelah menelannya, mereka akan memperoleh kemampuan untuk menjalani metamorfosis tubuh baru, sehingga membentuk Legiun Kelaparan. Legion of Famine secara alami mengikuti perintah Good Fortune Saint Sovereign.
Namun karena penguasa suci keberuntungan berada dalam pengasingan, Legiun Kelaparan kini berada di bawah komando 5 Jenderal Suci. Lin Ming pernah mendengar nama 5 Jenderal Suci saat kedua kalinya ia bergabung dalam uji coba terakhir Jalan Asura. Pada saat itu, mereka disebut 4 keajaiban suci. Mereka adalah putra suci keberuntungan dari Istana Suci Keberuntungan, murid Raja Dewa Bulu yang melonjak, teratai biru peri dari Gunung Dewa Bulu yang melonjak, serta 2 murid langsung Raja Dewa Kuba Astral, Haishun dan Bulan Gelap. Namun sebenarnya, Haishun dan Dark Moon memiliki tingkat bakat yang biasa-biasa saja. Di masa lalu mereka dapat mengandalkan keunggulan usia mereka dan naik ke alam Empyrean selangkah lebih awal, sehingga berdiri setara dengan Good Fortune Saint Sun dan Fiery Blue Lotus. Sekarang, putra keberuntungan Saint dan Peri Biru Lotus telah melangkah ke alam Empyrean, Haishun dan Dark Moon ditempatkan pada posisi berbahaya. Namun, sebelum mereka bisa tetap berada di posisi ketiga dan keempat di antara 5 Jenderal Suci, posisi mereka kembali goyah. Pemuda yang semula menduduki peringkat kelima sudah mulai mengejar, dia adalah Pangeran Kekaisaran Sishen yang menjadi pusat perhatian di Istana Keberuntungan Saint. Pangeran Kekaisaran Sishen ini bahkan tampaknya memiliki bakat melebihi putra keberuntungan Saint. Tingkat budidayanya berada di alam Empyrean setengah langkah, namun dalam hal kekuatan tempur, ia sudah bisa mengalahkan banyak orang suci Empyrean dari generasi yang lebih tua. Dari 5 Jenderal Suci, Putra Suci Keberuntungan dan Teratai Biru Peri berperan sebagai pemimpin, dan sebagai sebuah kelompok, mereka masing-masing mendekati kekuatan terkuat dalam ras suci. Mereka adalah musuh besar umat manusia, dan selama bertahun-tahun ini tak terhitung banyaknya seniman bela diri manusia yang mati di tangan mereka. Meskipun ada banyak kabar buruk, ada juga kabar baik yang patut disyukuri, itulah berita tentang Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan yang lainnya sama sekali tidak diketahui oleh tim Ebright. Ini juga berarti bahwa mereka masih hidup tetapi lokasi tersembunyi mereka masih belum diketahui. Untuk menemukan posisi kantong manusia, para Saint sudah mulai melatih mata-mata mereka sendiri. Mata-mata ini sebagian besar berasal dari tawanan manusia. Bahkan ketika suatu ras mendekati titik kepunahan, tidak semua orang bersedia mengorbankan nyawanya demi rasnya. Di balik penyiksaan dan ancaman kematian, selalu ada orang yang bersedia mengkhianati rasnya, menandatangani kontrak, dan menjadi mata-mata. Selain itu, ada juga beberapa manusia yang dikendalikan secara paksa oleh para suci, dibingungkan oleh ilusi, atau bahkan segel budak ditanam di tubuh mereka. Orang-orang ini berbondong-bondong dikirim ke alam liar di mana mereka digunakan untuk mencari lokasi manusia. Dengan menggunakan metode ini, para Saint telah memusnahkan beberapa basis manusia. Semua informasi ini terlintas dalam pikiran Lin Ming. Lin Ming sekarang memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang situasi antara orang-orang suci dan manusia. Saat ini, armada tiba di galaksi Tanduk Biru. Lin Ming memandang keluar jendela kapal dan menatap galaksi biru raksasa yang berputar di depannya. Bintang-bintang yang tersembunyi di nebula halus berjumlah miliaran dan triliunan. Galaksi Tanduk Biru tampak indah, tetapi tersembunyi di dalamnya terdapat ruang-ruang kacau yang tak terhitung jumlahnya, lubang hitam, lubang cacing, badai ruang waktu, dan segala macam bahaya lainnya. Sebenarnya, ini adalah kerangka dari daratan tengah dunia yang besar, dan Lin Ming juga bermaksud untuk mengisi kuburan ini dengan beberapa kerangka lagi. Dia telah merumuskan rencana untuk melawan orang-orang kudus. Rencana ini agak gila dan pasti akan memicu badai besar. Sebelum orang-orang kudus bereaksi, dia harus menyerang dengan semua yang dia miliki. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.